Ya, narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Ridwan selaku Komisaris PT SR 12. Assalamualaikum Coach Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan, kesuksesan selalu menyertai Bapak dalam memimpin SR12 ini nih Pak. Oke. Boleh dites suaranya dulu Pak Ridwan. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang terkendala. Ya, cek. Sudah jelas suaranya? Alhamdulillah jelas. Baik Pak Ridwan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Sansan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya masih 1 juta. Jadi salamnya paling gampang, nah itu omsetnya paling besar. Oke, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru namanya level reseller tapi mentalnya distributor. Amin. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam, di mana pada pagi hari ini kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Allah lagi berikan ujian berupa sakit atau ujian berupa apapun, Allah mudahkan dan Allah sehatkan. Dan mudah-mudahan kita semua yang lalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga mari kita junjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, agar lebih membawa keberkahan di Zoom kita pada pagi hari ini, izin yuk sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah inayahnya kepada kita sehingga ilmu yang kita pelajari pada hari ini ya bisa membawa syafaat kepada kita semua, membawa keberkahan untuk kita semua. Izin saya share screen, kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, supaya tidak noise, jadi izin saya unmute juga teman-teman ya. Kalau nanti mau bertanya boleh raise hand. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله ونعلوك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita berbisnis selalu mengutamakan Allah, ya, berbisnis selalu membawa Allah, insya Allah bisnis itu berkah. Juga Allah yang maha pemberi rizki, ya, jadi kalau kita mau memulai segala sesuatu, utamakan Allah terlebih dahulu, insya Allah Allah yang akan bantu, ya, dengan rizki tersebut. Ya, banyak manusia, banyak orang yang pengen rizkinya banyak, banyak orang yang pengen jualannya banyak, ya, ikhtiarnya mah kenceng, ya, jualannya mah getol, update statusnya mah getol, ya, tapi dia lupa sama Sang Maha Pemberi rezeki, ya. Mudah-mudahan teman-teman boleh nanti dikonsistenkan setiap pagi, gitu ya, setiap pagi setelah sholat subuh, ya, baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna, ya, setelah membaca Al-Quran, insya Allah, ya, hari-hari yang kita akan lalui akan jauh lebih indah. Seperti itu, ya. Coba dirutinkan minimal 45 hari. Nah, baca Asmaul Husna setiap pagi, ya, baca Asmaul Husna setiap pagi sebelum memulai aktivitas, dan pahami, maknai, ya, dari setiap kalimat yang kita bacakan. Jangan hanya sekedar membaca, tapi kita tidak paham makna dari apa yang kita baca, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada yang mau sharing terlebih dahulu. Mungkin ada reseller, teman-teman reseller kebanyakan sudah berapa lama berada di bisnis SR12? Ya, ditambahkan zikir pagi dan petang itu lebih mantap, ya, tapi kita mulai dulu dari Asmaul Husna setiap pagi. Coba dirutinkan terlebih dahulu, nanti kalau misalkan kurang kita tambahkan lagi dengan zikir-zikir pagi. Terima kasih. 2 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, oke, ada yang 9 bulan, ya, sebentar lagi lahiran, ya, 10 hari lagi insya Allah. 2 tahun, oke, 2 tahun Bu, udah lunas, ya, cicilan motor. 1,5 bulan, 7 bulan, Masya Allah, 2 bulan, baru 1 bulan, welcome yang baru 1 bulan, ya. Saya baru 1 tahun. Wah, ini baru 1 tahun, ya. 1 tahun baru dikatakan baru. Ya, ini kita harus merubah tentang cara berpikir kita, bahwa
banyak teman-teman di luar sana ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya, yang menjadi mitra reseller terus. Ada yang cuman butuh waktu 4 bulan bisa menjadi distributor. Ada yang butuh waktu 1 tahun bisa jadi distributor. Ada yang butuh waktu 3 tahun bisa menjadi distributor. Nah, apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ayo, coba. Kira-kira apa yang membedakan yang bisa 4 bulan jadi distributor dengan yang 3 tahun baru jadi distributor? Kira-kira apa yang membedakan? 5 tahun masih di agen. Oke, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan maksimal sudah bisa menjadi distributor. Amin. Baru 2 bulan, baru 2 minggu Mbak Marieni Bogor. Selamat datang Mbak Marieni di keluarga besar SR12. Keyakinan dan usaha, yang beda mindset dan action, pola pikir dan ikhtiar, usaha, oke. Action dan mindset, ya mindset dan action, ya dibalik-balik. Ikhtiar, lebih giat, oke, bedanya di mindset. Teman-teman, percaya nggak sih kalau nasib itu bisa dirubah kira-kira? Ada kodo dan kodar ya, nasib itu bisa dirubah nggak kira-kira? Ayo coba dijawab. Bisa, bisa. Nah, bagaimana cara merubah nasib kira-kira? Ayo. Apa sih sebenarnya landasan untuk kita bisa merubah nasib? Banyak orang yang diajak bisnis, alasannya banyak. Ya, alasannya, wah saya nggak bisa, saya nggak punya modal. Oke, kalau ada bisnis yang tanpa modal mau nggak? Aduh, gimana ya masarinnya? Ya, oke, diajarin deh, dibikinin konten-kontennya. Ya, diajarin cara bikin sosial medianya, diajarin cara bikin marketplace-nya. Alasannya apa lagi? Aduh, kayaknya nggak bisa nih loh. Saya setiap pagi ngantar anak, siang saya harus masak, ya sore saya harus nyuci, ya malam saya harus ngelayanin suami, kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Ya, selalu banyak alasan. Dan ingat teman-teman, alasan orang gagal itu selalu benar. Ya toh? Kenapa? Sudah 5 tahun di SR12 posisinya masih gitu-gitu aja. Ya saya mah Pak, ya bisnis mah buat iseng-iseng aja. Oh pantesan hasilnya iseng-iseng. Ya kenapa 5 tahun masih begitu-gitu aja? Oh saya mah nggak ngoyo orangnya. Ya. Ada juga yang beralasan, wah iya karena saya memang nggak punya bakat bisnis. Karena saya nggak punya yang namanya tidak terlahir dari orang tua yang memang ngajarin saya berdagang, berusaha dan sebagainya. Saya terlahir dari orang tua yang biasa-biasa aja. Ya, saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Sekolah saya pun SD nggak lulus, misalkan begitu. Ya, banyak sekali alasan untuk melakukan pembenaran. Betul ya? Teman-teman, perlu dipahami banyak orang sukses di luar sana yang mereka tidak lulus sekolahnya, tidak sekolah tinggi. Banyak orang sukses di luar sana yang mulai bisnisnya itu tanpa modal. Ya. Jadi jangan disalah artikan bahwa orang sukses itu karena dia uangnya banyak. Iya, karena dia sudah usaha dari berapa tahun yang lalu sehingga dia bisa jadi seperti saat ini yang uangnya sudah banyak. Apakah dulu waktu dia baru memulai uangnya sudah banyak? Nah, banyak saya bertemu sama teman-teman pengusaha yang mereka mulai bisnis ini betul-betul dari nol. Bahkan di SR12 sendiri ada juga yang memulai usaha, ya banyak bahkan yang memulai usaha itu dari tanpa modal. Bahkan minus teman-teman, bahkan minus. Ya minus itu apa? Punya amanah. Yang amanahnya itu cukup besar. Ya banyak orang yang punya amanah, mohon maaf baru ratusan ribu, baru jutaan sudah merasa, aduh dunia ini tidak adil buat saya. Ayo siapa yang suka merasa seperti itu? Ya ada yang merasa dapat kendala sedikit, dapat masalah sedikit, merasa bahwa aduh kok berat banget hidup saya ya. Yang kemarin aja belum selesai ini nambah lagi. Yang kemarin aja belum selesai nambah lagi. Ayo, itu karena kenapa sebabnya begitu? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada sebabnya. Percaya teman-teman? Ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada sebabnya. Teman-teman berada saat ini di SR12 itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin dulu teman-teman pernah berikhtiar ya mencoba mencari bisnis ya yang kira-kira masuk dengan teman-teman. Kemudian ketemu sama leadernya. Nah, ketemu sama leadernya di mana? Nggak sengaja tiba-tiba ketemu pas kita lagi senam bareng gitu ya di komunitas senam. Terus kemudian ditawarin lah produk SR12. Apakah itu sebuah kebetulan? Ya. Ternyata teman-teman itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah skema.
Ya, sebuah proses yang mungkin sebelumnya kita lalui sehingga Allah tunjukkan jalannya melalui leader-leader teman-teman semua. Ya. Dan saat ini teman-teman sudah bergabung di SR12, insya Allah sudah berada di kapal yang tepat. Nah, pertanyaan saya, teman-teman berada di bisnis SR12, pernah enggak mengucapkan terima kasih kepada leadernya? Terima kasih, siapa misalkan leadernya Bu Dwi gitu ya. Terima kasih Bu Dwi sudah mengenalkan saya di bisnis SR12. Ya, tolong tunjukkan saya arahnya. Saya mau sukses di bisnis SR12. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Ucapan terima kasih terlebih dahulu ya, karena mau seperti apapun ya, Anda berada di bisnis SR12 wasilah dari leader Anda. Ya, minta doanya sama leader insya Allah. Alhamdulillah sering banget. Pernah Pak, selalu. Masya Allah, Alhamdulillah sering. Siap. Ikhtiar, tips jodoh, Alhamdulillah. Tips jodoh ini gimana Mbak? Coach, bagaimana cara agar rasa semangat dan sabar ikhlas dalam menjalani bisnis saya masih naik turun? Oke, nanti kita bahas setelah slide ya. Jadi kita akan lebih banyak sharing teman-teman di sini. Ya mungkin banyak yang teman-teman baru bergabung terutama ya belum mengenal betul bagaimana bisnis SR12. Maka hari ini yang akan kita bahas adalah tentang selayang pandang SR12. Ya, dari mana awal mulanya SR12 ini berdiri sehingga sampai dengan saat ini kurang lebih sudah di 7 tahun SR12 berdiri ya, dan alhamdulillah SR12 kurvanya terus bertumbuh. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas. Oke, kita share screen dulu ya. Selayang pandang. Oke, jangan sambil nyanyi ya bacanya teman-teman ya. Kan ada nyanyinya itu ya. Nyanyiannya siapa? Siti Nurhaliza ya. Selayang pandang. Oke. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Masih semangat teman-teman? Yuk, di kolom komentar. Masih semangat? Saya buka dulu mic-nya ya, biar kalau semangatnya terdengar. Tapi nanti kalau habis ngomong ditutup lagi mic-nya ya. Masih semangat semuanya? Semangat. Semangat. Masih semangat sekali. Semangat, Coach. Semangat, Coach. Apapun posisi kita Semangat 45, Coach, seperti bulan ini. luar biasa. Semangat pasti bisa. Positifnya nyampe ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa ya, dari Sumatera, dan nyampe semua semangatnya. Jadi saya Semangat. sebelum kita lanjutkan, mungkin banyak teman-teman yang belum kenal saya dari ini orangnya ngoceh aja gitu kan. Ya, perkenalkan saya Jam 7:04. Pas banget kan ya? Kan maksimal 7:04 tuh. ya, mohon maaf. Oke. Sebelum masukkan profil ya mohon maaf karena ini coret-coret. Oke, sebentar. Ya, belum saya masukkan profil, jadi saya perkenalan by lisan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan saya Ridwanto Effendi, biasa dipanggil Ridwan ya. Sini saya dipercayakan oleh Pak Tony Firmansyah sebagai komisaris di komite STBD. Apa itu STBD? Sales Training Business Development. Dan ini sebenarnya untuk mengisi Zoom pada pagi hari ini saya ditodong sama tim trainer Pak. Sudah dibikinkan flyernya ya, jadi mau nggak mau harus mengisi ya. Insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada seluruh mitra SR12 dimanapun. Ya mudah-mudahan saya selalu mendoakan teman-teman khususnya yang hadir di Zoom pada pagi hari ini bisa mencapai semua impiannya ya. Teman-teman yang hadir di Zoom pada pagi hari ini bisa menjadi wasilah bangkitnya ekonomi keluarga Anda semuanya insya Allah, dan juga menjadi wasilah orang-orang di sekitar Anda ya. Mari kita sama-samakan niat pada pagi hari ini. Kita mengikuti Zoom pada pagi hari ini adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena ada pepatah mengatakan Allah tidak akan membiarkan hambanya melebihi kapasitas dirinya. Nah, kapasitas dirinya itu terukur dari mana? Ya dari banyak hal. Ya, salah satunya kalau kita mau mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, kalau kita mau mendapat
mendapatkan omset yang lebih besar lagi, mau mendapatkan profit yang lebih besar lagi, maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menuntut ilmu, ya, meningkatkan kapasitas diri kita. Semakin kapasitas kita meningkat, semakin deras rezeki kita yang akan kita dapatkan, seperti itu. Tapi teman-teman perlu dipahami juga, ilmu hanya sekedar ilmu, ya, kalau tidak ada action yang dilakukan, tidak ada praktek yang dilakukan, ya, akhirnya yang terjadi apa? Tidak akan ada hasilnya, ya. Maka action lah berdasarkan ilmu, seperti itu. Oke, lanjut. SR12, ya, kita akan bahas tentang selayang pandang bisnis SR12. Jadi bagaimana SR12 ini berdiri, ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu sama saya di mana ya, baik di SR12 ataupun di luar SR12, jangan lupa ditegur, ya. Jangan lupa ditegur. Panggil aja Mas Ridwan. Karena saya wong Jowo, ya. Wong Jowo angkat tangannya, Jowo ngapak, ya. Oke, lanjut. Teman-teman, sukses itu di mana preparation, ya, dan kesempatan itu bertemu. Nah, di mana kesempatan itu bertemu dengan preparation, ya, kesempatan itu bertemu dengan diri kita. Nah, maka di mana kenapa teman-teman bisa bertemu dengan leader Anda, ditawarkan bisnis SR12, akhirnya join jadi mitra, join jadi reseller, join jadi sub agent ataupun jadi agent sekalipun. Karena apa? Karena sebelumnya teman-teman sudah menyiapkan dirinya. Karena sebelumnya teman-teman sudah berproses. Karena sebelumnya teman-teman sudah ikhtiar. Ya, mungkin dari ikhtiarnya, wah kayaknya saya nggak pernah coach nyari-nyari bisnis gitu, ya. Saya nggak pernah mas kayaknya nanya-nanya bisnis, tiba-tiba ditawarin sama leader saya, ya sudahlah iseng-iseng aja gitu kan. Akhirnya saya coba-coba, oh ternyata laku nih. Akhirnya terusin deh jualannya begitu. Ya. Ada yang merasa seperti itu, teman-teman? Mungkin banyak dari teman-teman semua, ya, mungkin banyak dari teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini, ya saya panggil teman-teman, ya, karena kita seumuran, ya. Kayaknya saya lihat usianya masih ada yang 17 tahun, ya, 15 tahun, Masya Allah masih muda-muda sekali. Seperti Mbak Nuri Surabaya ini saya lihat masih 20 tahunan, ya. Oke, jadi itu teman-teman. Ya, jadi kita ini bertemu dengan kesempatan. Nah, kesempatan yang kita dapatkan, peluang yang kita dapatkan harus kita manfaatkan. Ya, banyak orang yang bergabung di SR12 banyak macam. Ada yang mulainya karena iseng-iseng saja. Ada yang mulainya karena dia pakai produk sebelumnya terus kemudian pengen dapat diskon aja. Ada yang betul-betul mulai bisnis SR12 karena pengen mencapai impiannya. Ada yang mulai bisnis SR12 karena pengen membangkitkan ekonomi keluarganya. Ya, terlepas dari itu semua, alasan awal teman-teman bergabung di SR12, ya, maka di sini teman-teman sudah berada di SR12, maka satukan tujuan kita. Bahwa kita berbisnis SR12 itu adalah untuk kebermanfaatan, mencari keberkahan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang pasti punya impian, betul? Ya, semua orang pasti punya impian. Ya, tinggal bagaimana kita menggali impian diri kita. Nah, kadang-kadang kita hanya kepentok sama impian kita yang dasar. Apa impian dasar? Impian dasar itu misalkan contoh, misalkan ya, saya coba cari sampel nih satu orang, Mbak yang lagi fokus siapa nih ya? Oh ternyata ada coach. Mbak Cici Lampung, boleh Bu Cici di open cam-nya? Kita tanya-tanya dulu. Halo Bu Cici, Assalamualaikum. Bu Cici, suaranya belum terdengar. Ya, Coach. Nah, oke. Bu Cici Lampung. Sudah berapa lama bergabung di SR12, Bu Cici? Sudah 3 bulan. 3 bulan. Oke, 3 bulan. Masya Allah. Mau kapan jadi sub agent kira-kira? Alhamdulillah sudah sub agent. Baru. Sekarang ya. Oke, ini berarti nyelip-nyelip ya. Ini Zoom untuk reseller tiba-tiba ada sub agent ya. Oke. Oke, enggak apa-apa. Bu Cici, kira-kira bergabung di SR12 niatnya apa? Tujuannya apa? Jujur sih pengen merubah keadaan keluarga. Pengen ngebahagiain keluarga, terus pengen bisa banyak bermanfaat untuk orang di sekitar, Coach. Pengen bermanfaat untuk orang di sekitar. Kira-kira menurut Mbak Cici nih, bermanfaat kepada orang-orang di sekitar itu seperti apa? Contoh sederhananya saat orang tua, mertua butuh bantuan, kita bisa gitu. Saat ada tetangga yang kayaknya perlu dibantu, kita bisa gitu. Masya Allah. Jadi
pengen membantu keluarga terutama, terus kemudian orang-orang di sekitar gitu ya. Ada impian nggak pengen ngumrohin orang tua begitu mungkin? Iya, iya. Nah, kapan kira-kira? Pengennya tahun ini. Pengennya tahun ini, bulan apa? Desember boleh. Desember. Nah, berapa orang yang diumrohkan? Orang tua sama suami, sama saya, jadi bertiga. Bertiga, oke, bertiga menumrohkan. Tahu biaya umroh? Sudah coba cari-cari kira-kira biaya umroh dari Lampung berapa? Ya, sekitar 30-an. 30, berarti butuh biaya sekitar 90 juta ya? Untuk 3 orang. Gitu ya, untuk 3 orang. Nah, ini apa ikhtiar yang dilakukan Mbak Cici itu sudah sesuai dengan target Desember pengen umroh bareng-bareng bertiga? Kira-kira sudah sesuai apa belum? Kalau actionnya sih udah maksimal, tapi saya ngerasa waktu belajar soal stok, gimana kita mau omset gede kalau stok kita sedikit. Nah itu di situ masalah di situ. Stok saya masih sedikit. Betul. Omsetnya Ya, stoknya masih. Betul ya. Jadi bukan masalah stok sebenarnya. Ya, bukan masalah utamanya itu bukan di stok. Karena stok itu kalau kita bisa jualan banyak, stok itu semakin banyak. Terkadang kita hanya fokus kepada nyari modal. Ini banyak nih salah kaprah ya. Banyak orang yang fokus, aduh saya perlu banyakin stok nih, akhirnya nambah modal. Aduh saya perlu banyakin stok nih, akhirnya nambah modal, begitu. Tapi dia lupa, tidak fokus kepada bagaimana cara menjual stok ini. Bagaimana cara menjual produk ini. Paham ya? Nah, jadi yang sekarang fokuskan, jangan fokusnya kepada modal. Karena gini, ada sebuah cerita. Satu mitra, waktu itu saya pernah tanya, kenapa kok omsetnya nggak naik-naik? Iya Pak, saya kurang modal nih, stok saya kurang dan sebagainya. Ya setiap kali saya ketemu sama orang tersebut selalu mengatakan saya kurang modal. Akhirnya apa? Akhirnya selalu dia pikirkan ya berulang-ulang. Akhirnya itu menarik teman-teman, menarik hal yang memang dia pikirkan. Ya ada namanya hukum law of projection, ya hukum proyeksi. Apa yang kita pikirkan, ya itulah yang akan kita terima nantinya. Ibaratnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nantinya. Akhirnya suatu saat dia WA saya, dia telepon saya, Mas, alhamdulillah aku dapat tambahan modal. Dari mana? Saya bilang, ya itu alhamdulillah ibuku jual rumah, terus kemudian uangnya dibagi, misalkan begitu. Ya, oh gitu. Berapa tambahan modalnya? Sekian puluh juta. Masya Allah banyak sekali, saya bilang. Ya nih rencana aku mau belanjain semua. Nah saya tanya sama beliau. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu sudah punya stok senilai puluhan juta tersebut, ya, terus kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk agar produk ini bisa terjual? Nah, dia bingung jawabnya. Ya sih kalau misalkan sell out saya sekarang baru sekian sih, gitu kan. Terus kemudian kalau saya nambah segini berarti buffer stok saya sekian. Terus gimana ya? Nah, artinya apa teman-teman? Di situ bahwa setiap yang dia pikirkan, dia selalu memikirkan tentang bagaimana dapetin modal, sehingga tiba-tiba Allah kabulkan. Ini saya tambahkan modal. Nah setelah dikasih modal dia bingung juga gitu loh. Setelah dikasih modal dia bingung. Aduh gimana ya modal ini kalau saya belikan stok semua nanti gimana cara jualinnya dan sebagainya. Paham ya? Nah sampai di sini teman-teman. Maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apalagi yang kita ulangi terus-menerus di dalam pikiran kita ya, sehingga masuk ke alam bawah sadar kita. Yang Mbak Cici sekarang fokusnya bukan kepada stok saya kurang sehingga omset saya juga kurang. Ya, jangan fokus seperti itu. Tapi bagaimana saya akan tambahkan penjualan saya, akan perbanyak lagi, akan belajar lagi cara meningkatkan penjualan sehingga penjualan saya semakin banyak, profit saya semakin banyak, otomatis saya akan tambahkan stok saya juga semakin banyak. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya fokus kepada bagaimana nambah stok. Oke. Ya Mbak Cici ya, semangat, tetap jaga ya motivasinya untuk bermanfaat kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Semangat ya, Mbak Cici. Terima kasih Coach. Insyaallah. Siap. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, SR12, sukses bersama SR12. Nah, SR12 Skincare ya, saya akan bahas sedikit tentang profil perusahaan. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah atau mungkin belum pernah kunjungan ke SR12, ke gedung SR12, maka di sini kita akan sedikit mengulas. Atau mungkin juga belum tahu sejarahnya SR12 ini sebenarnya kapan sih dia berdiri gitu ya. Nah, kita bahas. Nah, sejarah singkatnya adalah PT SR12 Herbal Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang herbal dan skincare. Berdiri pada tahun 2015 oleh
Apoteker Tony Firmansyah, sarjana farmasi, dan Asrianti Salam, sarjana farmasi. Nah, mempunyai visi yang besar untuk memberikan nilai manfaat bagi semua orang. Telah membawa perusahaan ini tumbuh dengan cepat dan disambut baik oleh masyarakat, Masya Allah. Yang formula SR12 Herbal Skincare merupakan hasil penelitian dari beberapa saintis yang bersertifikasi sehingga dihasilkan produk-produk kosmetik yang baik dan aman digunakan serta telah teruji di laboratorium Sukovindo. Jadi insya Allah produk-produk SR12 aman dipakai jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Ya, kemudian SR12 insya Allah bebas merkuri dan hidroquinon. Ya, dan telah terdaftar di BPOM, ya, Badan Pusat Obat dan Makanan Republik Indonesia. SR12 Herbal saat ini memiliki 3 pabrik, teman-teman, ya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih, teman-teman, berada di bisnis SR12. Ini bukan bisnis recehan, tapi SR12 adalah bisnis miliaran. Nah, itu tanamkan di dalam pikiran kita. SR12 bukan bisnis recehan, SR12 ini adalah bisnis miliaran. Mungkin hari ini bisnisku masih kecil, tapi mindsetku tidak boleh kerdil. Oke? Dan telah terdaftar di BPOM RI SR12 Herbal saat ini memiliki 3 pabrik terletak di Provinsi Jawa Barat, ditangani oleh tenaga profesional di bidangnya. Tercatat hingga Oktober 2019, SR12 memiliki ratusan distributor dan belasan ribu mitra yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai penyalur produk yang dihasilkan. Ya, berikan aplaus buat diri Anda sendiri semuanya, teman-teman, karena Anda di sini adalah keluarga besar SR12. Nah, PT SR12 Herbal Kosmetik berdiri pada tahun 2015, pendirinya kantor pusatnya ada di Bogor, Jawa Barat, ya, tepatnya di daerah Gunung Sindur. Nah, ini berikut adalah official dari akun SR12, yaitu sr12herbalskincare.co.id, Instagramnya SR12official_ID, dan TikToknya SR12 Skincare Official. Teman-teman silakan kalau belum follow. Belum di share screen ya, kenapa tidak bilang? Mohon maaf. Ternyata share screen-nya dari tadi belum masuk ya, teman-teman, ya. Mohon maaf ya, saya tidak lihat chatnya. Sorry, maafkan saya. Moderatornya jauh soalnya. Pak Sansan boleh nanti kalau ada kendala ya di info, Pak Sansan. Gimana sebentar? Ya, hari ini ada 5.000 orang, coach. Sebentar, teman-teman, saya buka mic-nya Pak Sansan dulu biar beliau bisa unmute sendiri nantinya. Oke, mohon maaf ya, tadi belum masuk ternyata share screen-nya, padahal saya sudah share screen. Mau diulang dari awal, tahu-tahu saya ngulang, saya lanjutkan. Bisa Pak Sansan? Sudah terlihat, Pak? Oke, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, teman-teman. Saya ulang kembali ya, karena tadi banyak teman-teman yang mungkin belum melihat share screen-nya. Jadi ini adalah kantor SR12 Pusat, teman-teman, yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat, ya, tepatnya di Gunung Sindur. Teman-teman bisa, kalau misalkan belum pernah berkunjung, silakan berkunjung dan selalu terbuka untuk seluruh sahabat keluarga SR12. Ya. Oke, profil perusahaan tadi sudah mungkin terdengar ya, dan ini adalah visualnya. Jadi SR12 ini berdiri 2015, teman-teman. Ya, didirikan oleh ini Bapak kita semua dan Ibu kita semua, Bu Peri, Bapak Tony Firmansyah dan Ibu Asrianti Salam. Silakan yang belum follow akun SR12 bisa di follow untuk mendapatkan informasi-informasi atau mungkin konten-konten yang terbaru dari SR12. Instagramnya di SR12official_ID, TikToknya di SR12 Skincare Official, ya. Dan ini ada websitenya sr12herbalskincare.co.id. Lanjut, Masya Allah makin bertambah ya. Sekarang sudah ada 5.840 peserta, Masya Allah. Oke, visinya SR12 itu apa sih? Ya, teman-teman harus jelas kalau memilih bisnis, harus tahu visinya bisnis itu apa sebenarnya. Ya, tujuan bisnis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, visi SR12 ini berdiri adalah menebarkan manfaat bagi semua orang, ya, dan seluruh mitra-mitra SR12 khususnya.
Ya, dari visi itu pasti ada misi yang menunjang. Misinya apa? Menghasilkan produk yang berkualitas secara berkesinambungan terus-menerus. Teman-teman, cerita sedikit dulu saya di tahun 2011 ya 2011-2012 tepatnya, saya pernah ikut di salah satu multi level. Ya sebenarnya banyak multi level yang saya ikuti. Nah, ini salah satu saja. Kurang lebih di tahun 2012 ya, 2012 atau 2011 gitu. Nah, waktu itu saya di bisnis multi level marketing dulu, jualan produk juga ya, jualan produk, tapi mereka selalu lebih menekankan kepada cari customer baru, ya, cari mitra baru, prospek dan prospek. Di situ setiap saya menjual produk, ya saya menjual istilahnya ke 10 orang nih, saya jual ke 10 orang yang saya jualin, yang repeat order paling 1, repeat order dibeli lagi gitu. Ya, bahkan bisa jadi 10 orang itu nggak repeat order lagi. Nah, kenapa? Nah, di situ saya lihat, saya kaji, ternyata adalah manfaat dari produknya yang kurang nendang. Ya, manfaat produknya yang kira-kira hanya, ya, sudah cukup nyoba sekali, kok nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya, ya udahlah males. Ya, tidak ada repeat order lagi, nggak ada pembelian lagi. Jadi setiap saat, ya setiap hari, saya selalu mencari customer baru. Ya, dan itu capeknya luar biasa karena repeat ordernya nggak ada gitu ya, bisa dikatakan nggak ada. Nah, terus kemudian waktu itu juga di bisnis tersebut saya bareng Pak Tony. Waktu itu beliau adalah leader saya di salah satu multi level tersebut. Nah, akhirnya di situ Pak Tony mengatakan bahwa kayaknya kita selalu mencari customer, yang salah apa ya? Produknya sih produknya sih nggak terlalu mahal juga ya, biasa aja gitu kan. Tapi kenapa repeat ordernya nggak ada gitu? Ya, kita harus nyari customer baru. Ternyata setelah diuji, dikaji sama Pak Tony, ternyata manfaat produknya yang kurang. Akhirnya Pak Tony punya impian dulu waktu SR12 belum berdiri, punya impian gimana ya kalau kita bikin perusahaan tapi yang kita kedepankan adalah kualitas produk, terus kemudian bagaimana yang kita kedepankan adalah nilai manfaat bagi banyak orang, terutama mitra-mitra kita. Jadi mitra-mitra yang bergabung di usaha kita nanti, bisnis kita nanti, ya itu bisa merasakan manfaatnya semuanya. Masya Allah. Nah, dari situlah SR12 itu berdiri di 2015 dengan visi menebarkan manfaat bagi semua orang, dan mitra-mitra SR12 mensukseskan mitra-mitra SR12 dimanapun berada. Jadi dari visi tersebut, dari tujuan tersebut, insya Allah itulah yang membuat SR12 berdiri tegak sampai dengan saat ini, teman-teman. Ya, terus kemudian apalagi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Yang ketiga, melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk memberikan nilai tambah, kaizen, ya, perbaikan berkesinambungan. Terus ya ada problem, ketemu masalah perbaiki, dan seterusnya, tidak menyerah. Ya, bahkan waktu di COVID kemarin, teman-teman mungkin merasakan di COVID banyak banget perusahaan yang gulung tikar, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, gitu kan. Tapi alhamdulillah SR12 masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertumbuh, gitu. Yang keempat, menjalin kerjasama yang berlandaskan asas kemanfaatan bersama, dan yang kelima, membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan taat dengan berlandasan iman dan takwa. Masya Allah ya. Jadi landasannya iman dan takwa, karena kalau kita mengutamakan Allah, maka insya Allah segalanya akan dipermudah. Seperti itu. Ya, ada istilah mengatakan kalau kita mencari dunia, maka Allah akan berikan dunia. Tapi kalau kita mencari akhirat, maka Allah akan berikan akhirat beserta dengan dunianya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini profil direksi kita, ya, Bapak Tony Firmansyah mendirikan bisnis SR12 sejak tahun 2015 bersama istrinya Ibu Asrianti Salam. Bermula dari usaha rumahan dengan menjalankan produknya secara konsignasi. Jadi dulu 2015 SR12 ini baru dipasarkan melalui apotik, teman-teman. Ya, dipasarkan secara apotik karena dulu Pak Tony punya apotik. Dipasarkan secara di apotik, terus kemudian karena tadi pengen punya visi bagaimana nih produk ini bukan hanya kita sendiri yang dapat manfaatnya. Bagaimana nih dari bisnis ini bukan hanya kita sendiri yang dapat manfaatnya, tapi banyak orang yang dapat manfaatnya. Sehingga setahun menjalankan bisnis dengan sistem konvensional tadi, barulah di September 2016, kurang lebih ya 2016, mereka memutuskan untuk mengubah sistem pemasaran mereka menjadi penjualan langsung atau direct selling, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak keluar atau bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kegigihan keduanya membangun pasar baik online maupun offline, di akhir tahun 2017 mereka berhasil membukukan penjualan lebih dari 1 miliar rupiah.
Jadi dulu teman-teman, saya bergabung di SR12 itu di 2016. Waktu itu distributornya itu hanya sekitar 2 atau 3 orang saja, ya. Dan kemudian belum ada juga yang omsetnya miliaran, bahkan omset ratusan juta tidak ada. Tapi Pak Tony itu selalu mengatakan bahwa, Wan, SR12 ini bukan bisnis recehan, tapi SR12 ini adalah bisnis miliaran, gitu. Ya, SR12 ini adalah bisnis miliaran. Itu yang selalu ditanamkan oleh Pak Tony dan keyakinan yang betul-betul bahwa SR12 ini adalah bisnis miliaran. Masya Allah. Dan apa yang terjadi teman-teman, dari sekian banyaknya kompetitor mungkin di luar sana, ya, karena dengan visi tadi, dengan keyakinan tadi, SR12 bisa tembus dengan omset miliaran rupiah. Apakah itu bisa terjadi kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini? Saya rasa sangat-sangat bisa terjadi. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berprasangkalah yang baik. Ya, mungkin hari ini untuk kita mendapatkan omset 500.000, mungkin hari ini untuk kita mendapatkan omset hanya jutaan bahkan atau mungkin puluhan juta, kita merasa sudah maksimal banget. Ya, kita sudah maksimal banget, saya sudah semua lakukan. Tapi kenapa omset saya gini-gini aja? Ya, karena apa yang terjadi teman-teman? Karena itu karena diri kita mengeluh, bayangin. Ya, ingat nih, teman-teman boleh dipahami atau mungkin boleh dicatat. Karena diri kita awalnya mengeluh, ya, dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan yang proses yang kita jalankan, ya, di tengah jalan kita mengeluh, ya, misalkan di tengah jalan kita mengeluh, itu sebenarnya dengan kita mengeluh, kita sendirilah yang membangun tembok penghalang di depan kita, ya, ingat, dengan kita mengeluh, sebenarnya kita sendirilah yang membangun tembok penghalang di depan kita, sehingga terasa begitu sulit untuk kita melaluinya. Ya, pernah nggak teman-teman merasa saat teman-teman mengeluh, ya, ada yang coret-coret. Saat teman-teman mengeluh gitu ya, saat teman-teman mengeluh, kok rasanya hidup itu makin berat. Kok kemarin masalah aja belum selesai, ini dapat lagi masalah. Kenapa? Karena kita mengeluh. Ingat. Teman-teman coba dilihat diri teman-teman boleh di depan kaca ya atau mungkin di depan layar Anda saat ini Anda bisa melihat wajah Anda semua, silakan dilihat. Ya. Katakan kepada orang di depan Anda tersebut, katakan kepada orang di depan layar Anda, ya, wajah Anda itu, katakan bahwa ini nih orang sukses. Dialah orang yang hebat, dialah orang yang percaya diri. Katakan kepada diri Anda. Karena Anda semua di sini yang hadir di hari ini, ya, Masya Allah, meluangkan waktu di pagi hari ini, ya, karena saya yakin tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Allah menggerakkan Anda masuk kepada Zoom pada pagi hari ini karena Allah tahu tujuan Anda di bisnis SR12. Karena Allah tahu Anda ingin membangkitkan ekonomi keluarga Anda. Karena Allah tahu Anda punya impian-impian yang mulia. Ya, insya Allah Allah akan meridhoi kita semua. Insya Allah. Lanjut ya, kita seling-selingin saja ya dengan motivasi-motivasi pagi. Nah, sebaran mitra saat ini teman-teman SR12 kurang lebih di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, ya. Ini kurang lebih sebaran mitra-mitra SR12. Jadi banyak banget ya potensi-potensi pasar SR12 ini yang masih luas banget. Jadi jangan pernah berpikir, aduh kayaknya saya telat nih join SR12 saat ini. Justru karena Anda bergabung pada hari ini, semua tools sudah lengkap. Ya, konten sudah disiapkan, pelajaran edukasi sudah disiapkan, ya, tidak ada alasan untuk gagal di situ. Ya. Nah, justru masih banyak banget potensinya. Bayangin, dari market potensi kosmetik dan herbal di Indonesia, SR12 itu baru menyentuh sekitar 0,3% saja pasar Indonesia, bayangin. Belum ada 1%-nya. Ya, pasar kosmetik dan herbal di Indonesia. Nah, teman-teman semualah yang di sini yang akan mengambil potensi-potensi tersebut. Oke, lanjut. Ya, banyak orang juga yang cerita ya, kok kayaknya jualan SR12 susah banget ya. Ya, ternyata saya main ke rumahnya, saya kunjungan ke rumahnya, Bu, gimana nggak susah, Bu? Di depan rumah Ibu aja belum ada spanduk. Ya, belum ada spanduk bahwa Ibu itu jualan SR12. Bisa jadi tetangga samping rumah Ibu nih nggak tahu kalau Ibu jualan SR12. Gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, udah pernah belum promosi ke sebelah? Belum sih Pak, saya nungguin aja orang datang ke sini. Bu, kalau mau mulai bisnis jangan selalu nunggu bola, tapi bagaimana kita jemput bola itu? Ya, Masya Allah. Yang akhirnya apa? Akhirnya dilakukan. Saya coba deh kenalin ke tetangga saya, ya, terus kemudian ke RT saya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah terjadi pertumbuhan. Ya, karena bukannya susah jualan, karena kitanya sendiri yang nggak mau bergerak.
Ya, teman-teman ya. Ingat, bisnis kita boleh jadi masih kecil saat ini, tapi mindset kita, pola pikir kita nggak boleh kerdil. Ya, tadi dengan semangat teman-teman di pagi hari, ya saya rasa walaupun masih banyak reseller di sini, mentalnya semuanya sudah mental juara. Dan semua orang yang ada di Zoom pada pagi hari ini, ya berhak dan punya hak untuk sukses. Ya, tapi banyak juga yang tidak mau memperjuangkan haknya buat sukses. Kenapa? Karena dengan alasan-alasan tadi, dengan mengeluh dan sebagainya. Seperti itu. Oke, dan ini adalah sebaran distributor ya, ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Riau, Sumatera Barat, ya Bengkulu, Jambi dan lain sebagainya. Ya kurang lebih saat ini ada sekitar 366 distributor yang ada di Indonesia. Dan Andalah 625 partisipan pada pagi hari ini calon the next distributor. Aminin yang kenceng, amin. Ya, insyaallah. Ya, kalau nggak jadi nggak apa-apa, saya nggak jadi distributor. Yang penting omset saya omset distributor. Yang penting mental saya mental distributor, Pak. Saya nggak akan menyerah dengan kendala. Saya nggak akan menyerah dengan masalah yang saya hadapi. Ya, karena mental saya adalah mental juara. Masya Allah, itu yang keren ya. Lanjut. Kenapa saya jadi berapi-api ini? Gara abis minum kopi kayaknya tadi. Gitu ya. Teman-teman, ternyata masih ada, sorry ini belum diupdate ya, masih ada 16 provinsi yang belum memiliki distributor atau include 4 provinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ya, di gunung juga bisa jadi distributor. Kata siapa nggak bisa? Saya tinggal di gunung Pak, nggak bisa jadi DU. Wah, kata siapa? Ya, ada salah satu distributor waktu itu pertama kali saya kunjungan, teman-teman, dulu di tahun berapa saya lupa. Saya kunjungan malam hari, saya sampai di daerah Magelang waktu itu. Saya sampai di sana, terus kemudian ini pas saya sampai di gerbang kok jauh, naik lagi ke atas nih, naik gunung gitu kan. Ini bener nggak Pak jalannya? Saya calling gitu. Ya Pak, bener ke sana. Nanti dijemput sama suami di depan gapura yang mau masuk ke rumah gitu kan. Oke, ikutin aja jalan Pak. Terus saya ikutin jalan, teman-teman, itu kanan kiri sudah hutan belantara. Terus kemudian pas sampai di depan gapura, masuk lagi ke dalam, masuk ke hutan. Saya sampai berpikir sama teman saya waktu itu, sama salah satu tim saya bilang, ini beneran orang apa kuntilanak nih yang jualan? Saya bilang, kok di dalam hutan? Gitu kan. Wah, iya nih, jangan-jangan nih kuntilanak nih, kata dia gitu. Ada ya kuntilanak modern ya, sudah bisa main WhatsApp, saya bilang gitu. Bercanda sambil bercanda seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah sampailah ke rumahnya, teman-teman. Akhirnya sampai ke rumahnya, pas pertama kali saya sampai, saya mau telepon ke orang rumah gitu ya. Pas saya mau telepon, sinyalnya hilang. Ya, sinyalnya hilang, WhatsAppan nggak bisa, jangankan WhatsApp, nelpon aja nggak bisa, sinyalnya betul-betul hilang. Saya tanya sama mbaknya, saya bilang, Mbak gimana cara jualan di sini? Saya bilang, kok bisa-bisanya ini nggak ada sinyal, tapi Mbak masih bisa posting. Kok bisa-bisanya nggak ada sinyal, tapi Mbak bisa omsetnya besar di SR12 gitu. Waktu itu beliau belum jadi distributor, teman-teman. Coach katanya, Mas, waktu kalau saya biasanya posting, biasanya di pagi sama sore. Dan saya kalau mau posting, biasanya kalau di sini nggak ada sinyal, saya turun ke bawah, ya ke kecamatan di bawah tuh dekat sekolah anak saya. Nah, saya posting di situ sambil nungguin anak saya pulang sekolah. Oh gitu. Nah, terus saya juga baru tahu ilmu fisika di situ ya, ilmu fisika baru. Jadi ada piring dikasih air terus ditaruh di atas nih, di atas itu kayak ada dak-dakan gitu ditaruh di situ, dan itu ternyata mengundang sinyal. Coba Pak, kalau di sini nggak ada sinyal, Bapak kasih ininya deh, handphonenya dideketin air tadi. Oh ternyata ada sinyal, teman-teman. Dari situ saya baru tahu, oh ternyata air ini bisa menangkap sinyal, dia bilang gitu ya. Ada air sama ada besi di situ. Oh ternyata bisa menangkap sinyal. Iya dong katanya. Oh keren. Dan ternyata di situ, masya Allah, semangatnya luar biasa. Tidak lama setelah kunjungan, beliau bisa jadi distributor, masya Allah. Dan ternyata tidak ada alasan orang untuk sukses. Gak ada alasan. Yang ada alasan itu yang membawa kegagalan. Ya, jadi walaupun susah sinyal, kalau mau ikhtiar turun ke bawah tadi ya, kurang lebih jaraknya sekitar 10 kilo maybe gitu ya, 10 kilo, terus kemudian baru posting. Nggak ada alasan orang untuk gagal, nggak ada alasan orang untuk sukses. Ada juga saya ketemu sama salah satu distributor di Kalimantan ya, dan di situ aksesnya masya Allah luar biasa susahnya, kata beliau ya. Jadi kemana-mana itu harus naik perahu getek gitu ya. Kayaknya saya ada videonya, nanti saya setel di akhir. Nah, perahu getek kemana-mana. Jadi kalau di sana itu kalau udah banjir Pak, kalau udah hujan itu
itu bisa 1 minggu bahkan 1 bulan baru surut. Jadi kemana-mana itu kita harus naik getek, nganterin kemana-mana itu naik getek, masya Allah. Ya banyak cerita. Jadi kalau mau sukses itu nggak ada alasan apapun. Ada juga di daerah Lampung ya, daerah Waikanan ya, masya Allah. Itu timnya, ini Pak Dewi-nya kayak datang nih, Pak Dewi Erpan nih saya lihat tadi. Ya, nah itu masya Allah teman-teman harus ngelewatin jembatan ya, jembatan-jembatan setapak gitu yang jalan orang aja itu udah goyang-goyang apalagi naik motor, tapi luar biasa perjuangannya. Dan itu dia jualannya secara offline ya. Gimana saya belum bisa jualan online Pak di sini, kenapa saya bilang karena nggak ada yang mau pick up, ekspedisi nggak ada yang mau pick up ke sini. Jadi kalau saya mau kirim barang saya harus ke kota dulu, kurang lebih jaraknya setengah jam sampai 1 jam gitu ya. Dan itu lumayan jalannya itu luar biasa yang harus dilalui. Jadi saya jualannya offline aja. Offline-nya gimana Mbak? Saya bilang ya saya door to door, ya tawarin ke tetangga, terus kemudian main ke kampung sebelah dan seterusnya. Dan gokilnya cuman jualannya secara door to door omsetnya ratusan juta ya, di atas omset rata-rata distributor bahkan, masya Allah. Ya jadi nggak ada alasan untuk bisa sukses teman-teman. Oke, lanjut. Siapa di sini yang mau jadi distributor? Siapa yang mau ngisi kekosongan distributor? Silakan dijawab di kolom komentar. Yakin dulu. Walaupun teman-teman baru bergabung di SR12, tapi yakin, Pak di SR12 ini omset saya bisa ratusan juta. Wah itu dong. Ya yakin dulu aja, gitu. Oke, solok, masya Allah ya. Nanti PDF-nya di share nggak Pak? Boleh ya. Sudah, oke. Boleh. Nanti akan di share ya sama Pak Sansan atau Mas Coach Ihsan. Ya, pabrik dan warehouse kita, teman-teman, kegiatan HSR12 didukung oleh 4 pabrik di Jawa Barat dan warehouse di 5 lokasi. Nah, pabriknya di mana saja? Ada di Bogor, Jawa Barat. Warehouse-nya. Warehouse-nya ada di Padang, ada di Bogor, ada di Solo dan di Surabaya serta di Banjarmasin. Kalau pabriknya ada di mana saja? Ada di daerah Depok dan di daerah Jawa Barat, yaitu di Bogor. Silakan, dan selalu terbuka untuk siapapun mitra SR12 untuk kunjungan ke warehouse ataupun kantor SR12. Hafiz. Masya Allah. Ini dari 600 peserta yang mau punya omset seperti distributor hanya 37. Pabrik, ya ini pabrik kita teman-teman, ini namanya PT Putih Kayu Internasional. Ya, tempat produksinya, kegiatan produksi dan ada warehouse-nya. Nah, ini warehouse kita ini udah panjang banget ya untuk memberikan kepada distribusi kepada seluruh mitra yang ada di Indonesia, masya Allah. Ya, di sini pabrik dan ini R&D ya, research and develop. Jadi produk itu pasti melalui research dulu. Ya, kenapa SR12 ini susu gomilnya bagus banget ya, karena di riset. Kenapa SR12 ini skincare-nya bagus banget ya, karena di riset terlebih dahulu. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, kayak Maeli kaleng-kaleng. Nah, warehouse kita teman-teman di sini, silakan yang belum kunjungan boleh kunjungan ke pabrik SR12 dan ke warehouse SR12 supaya lebih cinta lagi. Nah, gitu ya. Oke, kegiatan utama perusahaan yaitu memasarkan dan mendistribusikan kepada mitra SR12 barang-barang berupa kosmetika, semua produk terkait perawatan wajah dan kecantikan. Perawatan tubuh, semua produk yang berhubungan dengan perawatan tubuh ya, atau body care. Terus kemudian ada obat tradisional dan herbal, semua produk terkait perawatan tubuh dan kesehatan. Ya, apa kosmetika apa saja kira-kira? Ayo. Ya, seperti skincare ya, krim-krim, ya itu krim, terus kemudian bedak ya, touch up ya, sun care dan sebagainya. Perawatan tubuh apa saja? Perawatan tubuh ada yang namanya body wash gitu ya. Terus apalagi deodoran gitu kan. Apalagi dan lain sebagainya. Nah, tradisional herbal apa saja? Ya seperti ada sari kurma gitu kan. Ada madu, ada salimasrim gitu ya, ada manjakani dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita sebagai penjual atau pembisnis di SR12 harus paham, jangan nanti udah jualan tapi nggak pernah coba ya. Akhirnya apa yang disampaikan ya berdasarkan testimoni saja. Nah, kenapa kita nggak coba? Coba dulu produknya ya supaya semakin cinta. Nah, produknya bermutu, insya Allah teman-teman yang sudah merasakan pasti tahu manfaat dari SR12.
Ya, walaupun kadang ada yang komen gini, Pak, saya pakai krim SR12 belum ada perubahan. Ya, saya pakai krim SR12 belum ada yang namanya cerah mukanya dan lain sebagainya. Ya, dulu saya pakai krim baru satu botol atau baru satu cup aja udah langsung putih. Nah inilah yang membedakan skincare yang herbal dengan skincare yang tidak herbal. Ya banyak yang di sono cuman dipakai sebentar langsung putih gitu kan. Mungkin ada yang lihat ya wajahnya putih, lehernya belang gitu ya. Karena itu biasanya mengandung merkuri. Cepat memang prosesnya tapi efek jangka panjangnya waduh ngeri. Gitu ya, bisa jadi kulit kita semakin tipis kulit kita, terus kemudian kita teruskan menggunakan produk tersebut sehingga bisa terjadi pecah pembuluh darah. Dan amit-amitnya itu bisa mengandung resiko sampai dengan meninggal dunia. SR12 mungkin tergantung dari segi kulit orangnya. Ya, ada yang cepat, ada yang juga butuh proses, apalagi proses yang cukup lama karena orang tersebut mungkin sebelumnya pernah menggunakan krim-krim yang abal-abal lah gitu atau krim-krim lain sehingga menyesuaikan terlebih dahulu ya, didetoksifikasi terkadang dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita sudah sudah baik, intinya kulit kita jadi sehat lah kalau di SR12. Kalau untuk skincare ya, menyehatkan kulit dan mencerahkan kembali seperti ibaratnya kayak warna tubuh kita. Kulit warna tubuh kita kan kadang belang ya, antara muka dengan tubuh bisa jadi lebih bersih yang tubuhnya. Nah, SR12 itu mengembalikan warna seperti di tubuhnya. Jadi jangan malu bisa jadi putih ya, karena putih itu belum tentu sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, produk SR12 Herbal Kosmetik insya Allah aman, teruji, bebas merkuri dan hidrokuinon, ya, halal dan terdaftar di BPOM RI. Produk bervariasi, ada herbal, face care, face wash, face mask, body care, personal care, ya. Yang keempat ada dibuat oleh saintis yang bersertifikasi, mengedepankan kualitas produk. SR12 selalu mengedepankan kualitas produk sehingga mitra SR12 gampang menjualnya. Dan yang terakhir adalah repeat order yang tinggi, ya. Ini produk-produk SR12. Ya. Produk lengkap dan bermutu bisa digunakan mulai dari balita, ya, beberapa produk kita mulai bisa digunakan dari balita, ada SR Kidos, ada susu Gomilku, ya. Terus kemudian dari balita sampai dengan lansia, ya, bisa digunakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Dan bisa digunakan dari atas sampai dengan bawah. Atas apa? Ada sampo, ya, wajahnya ada face wash, ada skincare, ya, bodinya apa, ada body wash, ada body lotion dan lain sebagainya, ya. Ke bawahnya ada apa lagi, ya, banyak macam, ada kutek gitu kan, ada lotion dan seterusnya. Nah, bestseller produk kita, ya, ada deodoran spray, lip care, body shop, Gomilku, Salimah Slim, coffee shop, Vico Oil, Manjakani, ya, minyak bulus dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak produk bestseller di SR12. Banyak sekali, ya, karena kalau dipampang di sini nggak muat slide-nya. Jadi ini, apalagi sekarang kita bisa manfaatkan deodoran spray kita udah dipakai sama Nagita Slavina. Wah, ini brandingnya akan lebih mudah. Dulu teman-teman, sahabat-sahabat SR12 dulu bergabung di 2016, 2017, Masya Allah, effortnya luar biasa. Bayangin, produk belum dikenal sama orang, testimoninya masih sedikit, produknya masih terbatas. Ya. Tapi di situ perjuangan lo akan produk SR12, terus kemudian orang banyak yang make, akhirnya repeat order. Dari repeat order itu mereka menawarkan ke temannya, akhirnya jadi mitra. Nah, dari situlah SR12 bertumbuh, ya, karena tadi mengedepankan produk yang berkualitas. Apalagi yang sudah menikah nih, pakai Manjakani udah pasti makin disayang suami, ya. Nah, SR12 berdiri dengan 4 pilar. Ya, pilar yang pertama adalah finansial, memberikan keuntungan secara finansial kepada mitra SR12. Teman-teman boleh dilihat dari banyaknya bisnis di luar sana, bisnis yang serupa khususnya, yang memberikan profit, keuntungan sampai dengan 50%. Ya, bisa dikatakan 1:1000. Hanya SR12, Masya Allah, ya, dari segi finansial. Karena kalau kita bisnis, tidak munafik, pasti kita mencari yang namanya finansial. Nah, itu yang pertama, finansial. Yang kedua, emosional. SR12 menciptakan komunitas positif yang penuh kedekatan emosional. Jadi komunitas di SR12 ini bukan hanya mengingatkan terkait omset, mengingatkan hanya terkait bisnis, tapi bagaimana sama-sama mengingatkan terkait akhiratnya, spiritualnya, Masya Allah, ya. Nah, intelektual SR12 membantu meningkatkan kapasitas bisnis mitra melalui SR12 University. Jadi nanti teman-teman, SR12 University ini akan membuat program
ya. Terus kemudian pembelajaran khusus untuk kemitraan SR12. Mulai dari reseller, sub agent, agent juga distributor, ya. Zoom pada pagi hari ini sebenarnya khusus untuk reseller. Besok ada yang namanya buat sub agent, besoknya lagi ada yang namanya agent gitu. Dan nanti materinya akan berbeda-beda seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah spiritual, mengajarkan strategi bisnis mitra yang juga dapat meningkatkan spiritualnya. Tadi yang saya tanya Mbak Cici gitu ya, apa tujuan bisnis di SR12? Pengen menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar, pengen jadi lilin penerang buat keluarga. Ya kalau keluarga butuh, saya bisa menerangi keluarga saya. Nah, Masya Allah itu dari spiritual. Nah, intelektual ada apa saja teman-teman? Ya, ada dari leaders dan juga dari perusahaan. Ada online training, offline training, home sharing, seminar, workshop, mentoring, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini yang nanti akan dijalankan oleh SR12 University, baik itu dari leaders masing-masing dan juga dari perusahaan. Pelatihan dan pembinaan ada seminar tadi, online training, offline training, workshop, ya, home visit, kunjungan, dan sebagainya. Oke, itu tadi selayang pandang terkait SR12 ya. Kenapa SR12 dari 2015 sampai dengan saat ini masih terus bertumbuh, karena kita menjunjung tinggi visi ya, bagaimana menebar manfaat ke banyak orang. Bukannya visi untuk keuntungan pribadi, tapi visi untuk bisa manfaat banyak orang, menjadi keberkahan untuk banyak orang, dan bisa mengangkat derajat banyak orang seperti itu. Oke, mungkin itu ya materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Ini tadi yang sudah bertanya di kolom chat di Pak Sansan. Baik teman-teman sekalian, itu pemaparan yang sangat jelas sekali, yang komplit sekali apa yang disampaikan oleh komisaris kita Pak Ridwan. Silakan saatnya untuk sesi tanya jawab, mohon dimaksimalkan, dan saya akan lebih menghargai untuk teman-teman yang raise hand dulu. Silakan. Tadi sebetulnya sudah ada beberapa yang tunjuk tangan ya. Boleh? Nah, ini ada Bu Syariatun. Silakan Bu Syariatun. Ya, mute-nya dibuka, Bu. Di-unmute. Oke, bisa di-unmute Bunda Syariatun. Iya. Di-unmute dulu. Nah, silakan Bu Syariatun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kriatun dari Lahat, Sumatera Selatan. Lahat, Masya Allah. Selamat. Lahat, Masya Allah. Ya. Saya kenal SR12 itu dari DU saya, Mbak Etika Ayu Lestari, dari Bengkulu. Dan saya sekarang baru subagen, baru 2 bulan ya Coach. Mohon maaf saya ikut nyempil di sini karena saya masih kurang ilmunya ya Coach ya. Terima kasih kepada Mbak Etika Ayu yang sudah memperkenalkan saya dengan bisnis yang luar biasa sekali. Di sini saya mau menanyakan ya Coach ya. Di sini saya merasa semangat saya itu masih naik turun Coach. Saya mohon bimbingannya untuk saya lebih bisa menjaga semangat saya agar tidak naik turun, tidak mengecewakan diri saya, tidak mengecewakan suami, anak-anak, dan keluarga saya, dan tidak mengecewakan leader saya, Coach. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja, Pak ya? Ya, saya langsung jawab. Saya bertanya sama Mbak Sari. Apa yang membuat Mbak Sari meneteskan air mata pada pagi hari ini? Apa yang terpikir Mbak Sari sehingga air mata itu? Yang pertama, saya nggak nyangka bisa berada di bisnis yang luar biasa seperti ini. Tapi saya sendiri masih belum bisa maksimal untuk menjalankannya. Kayak gitu, Coach.
Jadi ada rasa bersyukurnya bisa bersama di sini. Ada rasa kayak menyalahkan diri sendiri gitu karena belum bisa maksimal gitu, Coach. Boleh saya tanya kenapa belum maksimal? Mungkin ada pekerjaan atau apa? Kalau pekerjaan saya selain menjalani bisnis SR12 itu ibu rumah tangga dengan 2 anak umur 2 tahun dan 5 tahun. Dan yang 5 tahun itu baru masuk PAUD. Jadi mungkin ada pekerjaan tambahan yang ngurusin anak sekolah sama ngajarin anak. Terus kadang kalau mau berangkat home sharing itu ada rasa masih ada malesnya karena memang stoknya itu ada beberapa yang habis padahal itu lagi dicari orang. Dan mau order lagi itu terkendala modal, Coach. Baik. Impian Mbak Sari apa sih, Mbak? Bagaimana, Coach? Impiannya apa di bisnis SR12 ini? Impiannya yang pertama, saya ingin membantu suami memperbaiki finansial keluarga saya. Oke. Ya, bisa membantu perekonomian keluarga besar saya, orang tua dan keluarga besar saya. Kalau memang saya diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, pertama untuk mendapatkan hasil finansial dari SR12 itu, saya ingin mengumrohkan orang tua saya dan ibu mertua saya. Boleh tahu usia orang tuanya? Kalau bapak itu 60, kalau ibu baru 55 tahun. Kalau ibu mertua juga sama sekitar 55 tahun. Pengen ngebahagiain mereka, Mbak? Ya, pengen banget. Kira-kira Mbak tahu berapa lama lagi usia orang tua Anda? Enggak. Tahu. Karena usia itu hanya Allah yang tahu, betul? Iya. Saat Mbak Sari merasa diri Mbak Sari itu malas, saat Mbak Sari merasa motivasi Mbak Sari turun, ya foto wajah orang tua Anda. Kalau Anda menunda 1 hari Anda dengan rasa malas, maka sama halnya Anda membuang 1 hari usia orang tua Anda. Jadi nggak ada alasan untuk Anda tidak semangat, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena yang kita kejar adalah bukan diri kita, bukan keuntungan kita, bukan keuntungan Mbak Sari, ya, bukan profit yang Mbak Sari dapatkan. Tapi yang Mbak Sari kejar adalah orang tua. Yang Mbak Sari kejar adalah kebahagiaan anak Mbak Sari. Bayangin kalau mungkin kita berjuang untuk diri kita sendiri, maka yang terjadi apa? Saat kita ketemu masalah, saat kita ketemu kendala, pasti yang kita akan dapatkan ya sudahlah, buat saya ini, ibaratnya saya nggak makan. Tapi bayangin kalau kita saat ini menunda pekerjaan kita, saat ini kita mengulur waktu kita dengan rasa malas, ya, maka sebenarnya usia kita lah yang kita sia-siakan. Mbak Sari, saya ada satu cerita dan ini cerita real dari saya pribadi. Jadi itu di tahun 2019, pas banget habis Lebaran Idul Adha. Ya, habis Lebaran Idul Adha, terus kemudian saya masih makan bareng sama bapak mertua waktu itu. Makan bareng, masih sholat bareng, sholat Id, terus kemudian makan ketupat dan masih bareng, masih bersama. Kemudian besoknya saya pulang ke rumah, dan bapak saya kerja waktu itu, bapak mertua kerja, dan qadarullah saya sampai rumah sore, dan waktu itu saya ditelepon sama orang rumah, pulang dek, kata pulang. Lah kenapa pulang mas? Ada apa? Saya baru sampai rumah, saya bilang gitu, udah pulang. Kenapa? Bapakmu kecelakaan. Dan qadarullah, ya Allah lebih sayang bapak, Allah panggil bapak di waktu itu juga. Padahal kemarin saya masih bareng-bareng. Padahal kemarin saya baru cium tangannya pas sholat Id. Padahal baru kemarin saya motong ketupat bareng sama beliau. Padahal baru kemarin beliau kasih saya motivasi, beliau kasih saya masukan dan sebagainya. Dan besoknya qadarullah, Allah lebih sayang beliau dan Allah panggil beliau. Ada nggak rasa menyesal di situ? Dan alhamdulillah Mbak, waktu itu alhamdulillah saya sudah sempat mengumrohkan bapak mertua dan ibu mertua, ya. Dan waktu itu saat pas saya mengumrohkan beliau saya tahu orang yang paling kuat. Beliau orang yang tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah meminta apapun dari anak-anaknya.
tidak pernah sedikit pun. Ya, dan beliau tidak pernah saya melihat beliau itu mengeluh, tidak pernah saya melihat beliau itu menangis. Saat kita memberikan tiket umroh, ya, apa yang beliau katakan, beliau menangis dan beliau mengatakan, makasih nak, ya, karena kamu, Bapak bisa berkunjung ke rumah Allah. Karena kamu nak, Bapak bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan beliau meneteskan air mata. Di situ saya rasa saat Allah panggil beliau, saya merasa alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatanku, aku sudah bisa memberangkatkan kedua orang tuaku, kedua mertuaku waktu itu. Bayangin Mbak, sekarang kita malas-malasan, bayangin kalau sekarang kita yang mengutamakan rasa malas kita, terus tiba-tiba Allah panggil begitu cepat orang tua kita. Rasa menyesal itulah yang tidak akan bisa dibayar. Maka hari ini Mbak Syariatun punya tujuan untuk membahagiakan orang tua. Mbak Syariatun punya tujuan yang mulia untuk membantu perekonomian keluarga, maka itulah yang harus Mbak Syariatun tanamkan di dalam diri. Saat Mbak Syariatun menunda dengan rasa malas, saat Mbak Syariatun merasa, wah saya motivasi saya naik turun, ingat kembali tujuan Anda. Saya sukses bukan buat saya, tapi saya sukses buat keluarga saya. Saya pengen gandeng tangan ibu saya pengen gandeng tangan bapak saya ke keliling Ka'bah. Bayangin, rasakan dulu itu Mbak. Ya, bayangin saat kita menggandeng kedua tangan orang tua kita, menggandeng tangan suami kita tercinta, menggandeng tangan mertua Anda dan Anda keliling Ka'bah. Bayangin terlebih dahulu Anda pejamkan mata Anda coba. Pejamkan mata Mbak Sari, coba bayangkan. Bayangkan wajah orang tua Anda, wajah kedua orang tua Anda, wajah suami Anda, wajah anak-anak Anda. Ya, mungkin saat ini dengan kesibukan Anda mengantar mereka sekolah demi masa depan mereka yang jauh lebih cerah daripada kita. Bayangkan wajah mereka, dan saat ini bayangkan Anda berada di depan Ka'bah, ya, sebuah kubus hitam, rumah Allah, dan Anda menggandeng tangan orang-orang yang Anda cintai. Silakan bayangkan, rasakan Mbak Syariatun berada di depan Ka'bah dan atunkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bayangkan wajah mereka, Mbak Sari, ya, wajah bahagia orang tua Anda, wajah bahagia orang-orang yang Anda cintai. Nah, itulah yang harus Anda tanamkan terus di dalam diri Anda, yang harus terus Anda tanamkan untuk terus semangat, ya, mengejar impian-impian Anda. Begitu Mbak Sari. Ada itu ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Sari, Bunda Sari, ya, kenapa semangatnya naik turun, ya, kembalikan lagi kepada diri kita, introspeksi diri kita dulu setelah itu, ya. Baik, yang kedua ada Mbak Liza. Sepertinya ini Mbak Liza juga terharu nih Pak Ridwan, ya, mendengar pertanyaan dari Mbak Sari dan dijawab oleh Pak Ridwan. Tadi saya lihat beliau menangis juga nih. Silakan Mbak Liza, apa nih yang mau yang mau ditanyakan? Silakan Mbak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza dari Sungai Penuh, kota paling kecil mungkin. Sungai Penuh di Jambi, Kabupaten Kerinci. Dan ini dapat dikatakan terlalu banyak orang yang mengetahui tentang SR12. Terus kan alhamdulillah gabungnya 2020 saat hamil anak yang ketiga. Dari marketer naik reseller, naik subagen, terus turun lagi reseller, naik lagi subagen gitu coach. Di sini bisa sering posting, tapi orang di saat meminta barangnya saya harus nunggu lagi kiriman dari agen saya. Jadi kadang orang mau nunggu, kadang batal gitu coach. Jualannya online atau offline, Bunda? Kadang offline, kadang online gitu. Kan ada jual di marketplace, di Facebook, kadang di Facebook. Jadi orang langsung
ke WA kan, ready nggak itunya gitu. Kalau dibilang ready takut dia jemput, dibilang nggak ready, dia mau nyari yang ready gitu. Baik. Jadi gini, Mbak Liza sedikit izin ya sharing. Banyak ya di luar sana juga yang apalagi tinggalnya di pelosok, kalau kata tadi Mbak Liza, saya di sini di Sungai Penuh gitu. Nah, terkendalanya terkait stok dan sebagainya, pengirim yang mungkin memakan waktu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jual secara online, mungkin kita bisa dropship kepada leader kita, Mbak, tolong kirimi. Nah, biasanya kalau customer itu mau menunggu atau enggaknya itu tergantung kepada pelayanan kita. Jadi jangan pikir dulu nih, Mbak. Berpikir bahwa, aduh kalau saya bilang ada, nanti dia jemput. Kalau saya bilang enggak ada, pasti nggak jadi. Yang bikin nggak jadi adalah kita sebenarnya. Ingat law of projection tadi. Apa yang kita pikir, itulah yang akan kita proyeksi akan terjadi. Karena kita berpikir bahwa kalau misalkan saya nggak ada ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi manajemen stok kita, memanajemen uang kita, sehingga setiap kita mendapatkan profit, setiap kita mendapatkan keuntungan, alokasikan minimal setengahnya untuk tambahan modal, sehingga yang awalnya contoh misalkan awalnya cuma kita punya stok sabun bulu 1, karena kita alokasikan yang tadi keuntungan kita, jadi kita punya stok tambahan jadi 2, terus sampai nanti lama-lama stok kita akan semakin banyak. Dan ingat Mbak Liza, rezeki itu sudah Allah atur ya, tapi ingat kalau orangnya yang mau dikasih rezeki nggak bisa diatur, maka nggak akan dapat rezekinya. Maka jangan pernah takut kalau sekarang kita mulai bisnis nggak punya stok. Jangan pernah takut kalau kita mulai bisnis dari pedalaman. Ya, yakin bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ikhtiarkan itu pasti Allah bantu. Ya, apalagi Bismillah. Gini, ada salah satu cerita juga nih. Ini kisah experience nyata gitu ya. Jadi kalau saya bercerita ini berdasarkan cerita saya ataupun cerita orang lain. Jadi ada dulu salah satu mitra itu di pelosok juga, Mbak, rumahnya di pelosok jauh sekali gitu ya. Dan ongkos kirimnya kalau dari tempat saya dari Banten ke tempat beliau itu sekali pengiriman bisa memakan biaya kirim itu sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah sekali kirim. Ya, dan itu kurang lebih dari tempat saya ke tempat beliau itu bisa jadi tergantung ekspedisinya. Kadang ada yang 5 hari sampai, kadang ada yang 2 minggu baru sampai, bahkan pernah 1 bulan juga baru sampai itu barang. Baru sampai 1 bulan nih, bayangin ya, dia order 1 bulan baru sampai barangnya kan gitu. Nah, terus kemudian di situ yang saya pahami bahwa banyak mitra-mitra atau banyak distributor yang berada di wilayahnya beliau. Banyak nih distributor yang berada di wilayahnya beliau. Kalau misalnya beliau berpikir secara rasional gitu ya, berpikir secara hanya sekedar bisnis saja, maka ngapain saya ngambil jauh-jauh dari Banten? Toh di daerah saya tuh banyak juga distributor gitu kan. Saya bisa dapat barang lebih cepat, saya bisa dapat barang lebih dekat gitu kan, dan ongkos kirim jauh lebih murah. Dan apa yang beliau sampaikan, saya pernah tanya kepada beliau seperti itu, dan beliau sampaikan bahwa Pak, saya nggak akan pindah ke siapapun, nggak akan pindah ke leader siapapun, karena saya sudah merasa nyaman di sini. Jadi yang paling penting di dalam segi penjualan, yang paling penting dalam segi pengelolaan kemitraan, itu adalah service excellent-nya. Dari banyaknya orang yang jualan kosmetik, kenapa dia milih ke Mbak Liza? Kenapa Allah menggerakkan tangannya orang tersebut, customer tersebut, untuk WA Mbak Liza, bayangin. Ya, jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpikiran seuzon ya, terutama tadi kalau saya nggak ada stok nanti orang itu nggak jadi beli. Nah itu kan pikiran kita saja sebenarnya. Tapi kalau pelayanan kita bagus, Mbak, ada itu produknya, tapi mohon maaf karena kemarin banyak nih lakunya ya. Kemarin betul banget Mbak, WA ini kemarin baru banget habis, dan insya Allah ready stock lagi nanti 2 hari lagi, atau mungkin mau langsung dikirim Mbak dari pusat atau dari gudang pusat, nanti langsung ke alamat Mbak, itu juga bisa. Ya, jadi jangan sampai nanti kita berpikir, aduh, ini orang nanya doang nih, beli mangga nih, gitu loh, ya. Karena kalau kita mengulangi itu terus-menerus, akhirnya benar-benar nggak jadi beli. Ya, selalu berpikir positif, gitu, Mbak Liza. Semangat selalu ya, Mbak Liza ya. Ya, jadikan air matamu yang tumpah pada hari ya, itu menjadi saksi suksesnya Mbak Liza nanti. Baik, semangat terus Mbak Liza ya. Ya, Pak. Insya Allah.
kalau kunci dia. Baik. Selanjutnya ini sudah ada yang rasain juga SR12 Kuburaya namanya nih. Ya, apa ini nama aslinya atau apa nih? Boleh Mbak, siapa nih Mbak? Saya panggilnya nih, Mbak SR12 Kuburaya atau siapa nih? Silakan. Suaranya belum terdengar, Mbak. Sudah ter-unmute tapi belum terdengar. Ya. Atau headset ya? Pakai headset boleh dicabut dulu. Soalnya suaranya belum terdengar. Sudah bisa, Mbak? Masih. Suaranya belum ada, Mbak. Audionya Mbak, audionya itu join to audio. Jadi audionya ada yang sebenarnya kita mendengarkan. Mungkin boleh di kolom chat pertanyaannya ya. Baik. Ya, sambil nunggu Mbak. Halo, sudah ada? Iya, halo. Halo, Oh Coach. iya, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Tuhan. Saya Azizah dari Kuburaya. Kebetulan saya makasihnya dari Jawa Timur, daerah Bojonegoro. Saya dari anaknya Bu Esti Fitri Mutia, Masya Allah. Di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Esti Fitri Mutia karena sudah selalu motivasi kalaupun saya lagi down. Saya sebenarnya lebih dekatnya itu sama self supportnya beliau ya, karena saya itu terkadang ada perasaan yang bikin saya itu kayak ya Allah sungkan sama Bu Esti Fitri Mutia, kadang kayak ada rentengnya gitu loh Coach. Dan saya itu kebetulan di sini sudah lama di SR12 karena dulu sudah 5 tahun dari tahun 2018. Nggak tahu ya, itu mungkin perasaan saya sendiri, tapi sebenarnya kalau kita pernah satu kali saya ketemu dengan beliau itu, Masya Allah, beliau itu sangat humble banget, sangat merangkul saya. Cuman kadang-kadang itu saya itu kadang-kadang pengen sharing banyak dengan beliau, cuman saya itu takut mengganggu waktunya saja gitu. Ada nggak Coach tipsnya supaya kita lebih dekat dengan DU, supaya kalau kita pas misalnya lagi down gitu, ada semangat yang bikin kita greget gitu. Kalau kita biasa deket dengan leader kan biasanya langsung nyetrum semangatnya, langsung nyetrum menyala lagi lah istilahnya gitu. Sempat beberapa tahun yang lalu itu saya kayak merasa om saya kecil itu di pikiran saya sendiri ya Coach. Saya kecil, saya nggak akan diperhatikan dengan beliau, saya pikirannya seperti itu, jadi saya beralih ke jualan yang lain, di bisnis yang lain. Saya lihatnya lebih enak, bisa beli lagi gitu di SR12. Suaranya putus-putus. Ya, halo. Ya. Masih jelas kah, Coach? Masih putus-putus. Sebentar, saya pindah tempat. Ya. Halo, Coach. Oke. Sudah. Boleh diulang pertanyaannya, Mbak Raya? Ya, saya mau tanya aja tipsnya gimana saya itu biar saya pengen deket banget sama leader saya pengen deket banget dengan beliau biar
tipsnya dari saya sendiri nih, untuk tips dari saya sendiri gimana caranya biar nggak ada perasaan kayak sungkan, nggak ada perasaan kayak merasa beliau nih penuh jadwalnya nih, pasti seperti itu. Saya itu kadang-kadang pingin dekat dengan beliau karena ketika saya down semangatnya bisa lebih nyetrum lagi semangatnya dengan dari beliau gitu loh. Karena selama ini kalau saya apapun itu selalu melalui seller supportnya beliau gitu loh. Karena saya lihat distributor yang dekat dengan beliau, anak-anak timnya beliau itu kayaknya yang dekat dengan beliau itu lebih cepat suksesnya gitu. Atau mungkin di sini juga ada temen distributor yaitu yang selalu bilang, ayo Mbak kita gabung sama-sama di sini, selalu dirayu seperti itu. Itu yang kadang-kadang bikin enaknya ya mereka yang dekat dengan leadernya itu bisa sama-sama buka kegiatan acara CFD sama-sama, seminar sama-sama seperti itu kadang. Tapi saya ini nggak pengen pindah dari beliau gitu. Saya pengen sama-sama dengan beliau terus, pengen nyontoh lah istilahnya. Bu Fitri Mutiah itu udah jadi role model untuk saya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi, oke. Baik. Silakan Pak Ridwan. Kalau kita terkadang ketakutan bahwa saya boleh nggak ya japri distributor, saya boleh nggak ya japri ini gitu kan? Karena posisi saya kan sekarang masih reseller, karena kan saya baru mulai SR12, sedangkan saya mau deket tapi saya malu. Itu kan ketakutan kita sebenarnya. Yang awal ya, pertama itu adalah ketakutan kita sendiri. Nah, terus kemudian yang kedua perlu dipahami bahwa leader-leader teman-teman semua di SR12 itu sangat-sangat welcome. Ya, sangat-sangat welcome siapapun yang mau sharing, siapapun yang mau berkunjung dan sebagainya sangat welcome. Jadi nggak perlu takut. Ya, terus kemudian Bu Fitri itu suka dengan durian ya, jadi kalau ke rumahnya bawain durian. Nggak, itu bercanda ya. Tapi jangan pernah takut Mbak, karena saya yakin welcome semua leader-leader SR12 semuanya ya, bahkan lintas jaringan pun insya Allah welcome. Jadi kita nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut, kita nggak perlu ibaratnya nggak pede gitu ya. Kalau bahasa Jakartanya apa tuh? Kuper gitu ya, malu ya. Malu siapa saya dan sebagainya. Nah, justru karena itu jadi role model Anda, ya deketin dia terus. Minta gimana Mbak caranya bisa jadi DU kayak gini, gimana Mbak caranya bisa jualan sebanyak ini dan seterusnya ya. Ketakutan itu kan hanya di diri kita saja ya, dan jangan sampai kita kalah dengan rasa takut tersebut. Oke? Dan jangan nggak ada rasa nggak enak. Emang kenapa nggak enaknya? Kecuali kita datang ke sana terus kemudian diusir, nah itu beda cerita. Ada satu cerita. Jadi saya selalu menceritakan suatu hal ya. Jadi ada satu cerita, dulu ada satu orang yang pengen dimentor nih, ya, jadi mentor, ketemu sama seorang mentor. Nah, mentor itu masya Allah sibuknya luar biasa. Terus kemudian beliau tidak pernah putus asa, ya, beliau selalu, karena saya pengen dimentorin sama dia, saya datangin terus ke rumahnya. Jadi japri nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat karena mungkin kesibukan beliau, gitu kan. Akhirnya saya jogrokin aja di depan rumahnya. Ya, belum nggak ada, ya nggak apa-apa, besok saya datang lagi. Belum ada lagi, besok saya datang lagi. Suatu hari ketemulah. Ya, ketemuin cuman awalnya sama karyawannya saja di rumahnya, ketemu sama pegawainya di rumah. Terus kemudian suatu hari kebetulan ketemulah sama si mentor tersebut. Akhirnya dia disamperin sama mentor, Mas, kemarin saya dapat laporan dari pegawai saya, Mas di sini udah berhari-hari nih, udah berkali-kali datang ke sini. Apa alasan Mas datang ke sini? Saya pengen dimentorin sama coach langsung gitu kan. Saya tahu coach sibuk, maka dari itu saya menunggu di sini kapanpun momentum dan Allah ridho ya dengan saya datang ke sini dan dipertemukan langsung oleh coach, itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan untuk saya. Ya, dan harapan saya pengen dimentorin oleh coach secara langsung, masya Allah. Dan akhirnya apa? Itulah yang Allah menggerakkan hati seorang mentor tersebut yang sibuknya luar biasa, yang mungkin kalau misalkan kita coaching secara langsung biaya coachingnya aja ratusan juta, ya. Tapi Allah gerakan hati mentor tersebut sehingga secara gratis dia berikan. Karena saya lihat perjuangan Mas, saya lihat Mas punya semangat yang luar biasa, tidak putus asa, saya akan mentoring secara gratis. Nah gitu Mbak, apalagi ini ya, yang sudah jelas-jelas leadernya ya, saya rasa gak akan ada yang namanya leader itu menolak. Ya, yang penting kita sendiri, dan ingat jangan sampai kita menjadi mobil mogok. Ya, leadernya sudah motivasi, leadernya sudah mendorong, tapinya kita nggak mau bergerak. Ya, justru kita yang harus membuktikan bahwa dengan motivasi dari mereka, ya kita akan praktekkan sehingga akan menjadi hasil yang nyata seperti itu.
Itu, Mbak. Terkadang itu pernah Oke. Oke. waktu saya on semangatnya itu saya nggak malu gitu, maksudnya nggak malu untuk kadang-kadang kan di saat menciut lagi, ya Allah malu saya, gimana ya caranya ngomong kan. Mungkin karena saya terlalu overthinking, padahal Allah baik sekali, welcome dengan tim. Saya minta Jangan sampai kita berpikir pikiran yang tidak belum terjadi. Ya, terkadang manusia ini overthinkingnya ke sana. Ya, terkadang kita ini selalu overthinking bahwa nanti kalau saya stok banyak, stok saya nggak laku gimana ya? Nanti kalau saya ketemu sama orang, saya mau prospek, orang itu nggak mau join gimana ya? Udah overthinking terlebih dahulu, ya. Sehingga apa? Pikiran kita menarik hal-hal justru yang negatif-negatif, gitu. Ya, lebih baik kita gunakan pikiran kita untuk selalu berpikir yang positif, ya, Pak. Apalagi overthinking terkait, aduh saya malu nih, omset saya turun, saya mau ngomongnya gimana ya, aduh omset saya turun, saya kalau ketemu malu nih, nah kan gitu kan. Nah itu jangan pernah sampai berpikir seperti itu, bahwa dibalik pemikirannya bahwa mungkin hari ini omset saya lagi turun, mungkin hari ini omset saya masih kecil, tapi saya yakin suatu saat omset saya akan besar. Dan kapan dibuktikan omset itu akan besar? Dengan kita membuat timeline. Mungkin sekarang Januari misalkan omset saya 1 juta. Saya yakin Januari 2024 omset saya bisa jadi 100 juta. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu SDU Fitri Mutiah yang udah sabar, yang udah baik banget dengan kita dan tim-tim anak tim saya. Alhamdulillah saya udah 5 tahun di SR12, tapi masih di agen terus, mungkin karena saya merasa hal-hal yang tadi seperti itu tadi yang membuat benar-benar semoga tahun ini bisa distributor. Amin. Tetap semangat ya Mbak Raya ya. Siap. Baik. Akun saya juga, Instagram saya Ridwanto_EFF. Atau kalau mau sharing ya, kalau mau sharing boleh japri saya secara langsung, secara pribadi ya di WhatsApp saya. Nanti saya share, WhatsAppnya boleh di-share Pak Isan sama nama Instagramnya. Nanti teman-teman boleh sharing langsung. Jadi jangan pernah sungkan, apalagi kepada saya ya. Jadikan saya ini batu loncatan teman-teman semua ya. Jadikan saya batu loncatan teman-teman semua untuk bisa lebih sukses daripada hari ini. Walaupun saya sendiri sebenarnya belum sukses. Ya, saya sendiri belum sukses, tapi saya bisa membantu, insya Allah saya akan bantu. Ya, sama-sama tidak bermaksud untuk mengajarkan, ya, tidak bermaksud untuk mengajarkan teman-teman semua, tapi di sini kita untuk sharing-sharing. Ya, sharing-sharing berdasarkan pengalaman saya, ya, sharing-sharing berdasarkan pengalaman teman-teman, sehingga kita bisa sukses bareng-bareng, kita bisa sukses bersama-sama, gitu ya. Oke, mungkin itu apa ya. Baik, ya, baik teman-teman sekalian, sambil nanti ada pertanyaan selanjutnya, mohon diisi dulu ya daftar kehadiran yang tadi Coach Ihsan sudah share di kolom chat, mohon diisi ya daftar hadirnya, sehingga nanti kita akan lebih bisa berinteraksi lagi, teman-teman nanti akan ketemu lagi dengan coach-coach yang ada di SR12 ini untuk kita sama-sama nanti berinteraksi, berkolaborasi. Mohon diisi ya daftar hadir yang tadi oleh Coach Ihsan sudah sharekan. Baik, karena waktu juga mungkin 2 orang penanya lagi Pak Ridwan ya, dan mohon langsung pada pertanyaannya saja ya. Oke, silakan Mbak Maimunah. Mbak Maimunah. Oke, belum menyambut. Mbak Sani ada? Mbak Sani, silakan. Assalamualaikum, Coach. Oke, silakan Mbak Maimunah. Waalaikumsalam. Ya, langsung pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya mau minta solusi dong kalau orderan tuh di cancel. Maksudnya gimana? Orderan itu di cancel? Yang konsumennya itu tuh udah nge-WA tuh. Bu, mau bedak dong. Oke, tuh kan, nggak masalah. Ya, oke. Dah. Sejam 2 jam, saya follow lagi. Mbak, saya mau nganterin bedak ya. Aduh, Mbak. Nah, nanti aja deh, lain kali aja. Gitu.
Oke, solusinya kayak gimana gitu ya? Gimana silakan, itu? Ya, silakan Pak Ridwan. Habis itu baper ya biasanya kalau misalkan wah udah seneng-seneng dapat orderan gitu kan. Habis itu baper apa nggak jadi, aduh baper deh. Gitu, biasanya begitu enggak? Iya, betul Pak. Yang mereka merasa wah saya sudah posting ya 10 kali, ada yang nanya juga 10 orang, tapi 10-10-nya nggak beli, nanya doang. Yang akhirnya ada orang ke-11 mau chatting, ya orang 11 chatting konsultasi, akhirnya kita berpikir bahwa wah ini pasti nanya lagi nih. Pasti nanya lagi nih gitu kan. Apa yang terjadi? Beneran yang ke-11 itu nanya juga. Ya. Nah, kenapa tadi misalkan awalnya sudah pesan terus kemudian cancel dan sebagainya? Apa yang ada di pikiran Mbak Memunah? Kenapa dia pikirannya kesel. Pikirannya kesel. Ya? Oke, terus? Kok gitu sih, gitu aja. Kok gini sih, gitu aja. Udah belum rezeki kali, gitu aja. Kenapa? Betul, oke. Nah ini, jadi yang harus diperbaiki adalah dari cara kita merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ada namanya circle of concern, ada circle of influence. Ya, circle of influence adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yang terjadi di luar diri kita. Ada circle of concern adalah hal yang bisa kita kontrol di dalam diri kita. Ya, yang kita di luar kehidupan kita itu kita nggak bisa kontrol, seperti tadi customer cancel, ya terus kemudian apa namanya banyak hal, misalkan mitra loyo dan sebagainya, itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah hanya 10% yang ada di dalam diri kita, yaitu respon diri kita. Dan uniknya, ya, dari 10% yang bisa kita kontrol di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi 90% circle influence yang akan terjadi berikutnya. Oke? Ingat, dari 10% hal yang bisa kita kontrol di dalam diri kita, uniknya itu akan mempengaruhi 90% hal yang akan terjadi selanjutnya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tadi Mbak Maimunah tiba-tiba orang itu pesan terus kemudian cancel dan kita merespon, ya ingat nih, yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kontrol adalah respon diri. Kita merespon dengan kesel, aku gitu banget sih, udah capek-capek packing, udah capek-capek diorderin, tiba-tiba nggak jadi gitu kan, males banget sih gitu kan. Nah, ini gitu, kita marah. Nah, itu sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri, ya. Yang akan terjadi nanti di selanjutnya, yang ingat ya, 10% akan mempengaruhi 90% lainnya. Yang akan terjadi nanti akan ada orang yang sama, yang mesen dan dia cancel. Cancel lagi. Karena respon kita, betul, karena respon kita gitu. Coba bayangin kalau kita responnya, misalkan contoh, Mbak, mohon maaf nggak jadi ya. Nah, kita responnya, oh ya nggak apa-apa, mungkin ini belum rezeki saya. Terus kemudian, ya nggak apa-apa Mbak, mudah-mudahan segala urusan yang Mbak lagi jalankan lancar ya Mbak ya. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan akan baik. Betul. Kita doakan orang yang cancel, kita doakan orang yang cuman PHP doang ya. PHP, enggak gitu. Ya nanya doang beli enggak. Kita doakan nggak Pak? Mudah-mudahan lancar ya Mbak. Ya kita jalin hubungan terus. Ya, respon terus yang baik-baik. Bayangin kalau kita ngeresponnya kesel, ya yang tadinya mau beli, terus akhirnya dia, mohon maaf nggak jadi, kita nggak balas nih, misalkan kita nggak balas, kita bodo amat lah, ngeselin banget gitu kan, ya biasanya begitu ya. Iya. Atau kita gitu doang. Ya, nah bayangin orang itu yang tadinya mau beli, yang tadinya respect dengan kita, akhirnya nggak jadi respect. Akhirnya dia belinya sama orang lain, males, kemarin saya nggak jadi beli sama Mbak Memunah, sebenarnya kan saya mau ngetes doang gitu. Ya, kemarin saya mau beli sama Memunah, terus dia jawabannya juga males lah, saya nanya lagi ke dia, bayangin. Tapi coba kalau respon kita, oh ya enggak apa-apa Mbak, cuma mudah-mudahan urusannya lancar semuanya nggih Mbak, mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat-sehat Mbak. Nanti kalau misalkan mau order, kapanpun aku siapnya Mbak ya, pokoknya 2 kali 36 jam waktu aku buat Mbak gitu, bayangin. Ya, orang yang tadinya mau beli akhirnya rezeki ingat sama Mbak Maimunah, oh iya, saya dapat rezeki kemarin kan saya mau order sama Mbak Maimunah ya, nggak enak lah kalau nggak jadi order, akhirnya order, begitu loh, ya. Service excellent. Insya Allah dipraktekkan. Terima kasih Jadi Mbak Maimunah tetap positif ya sama konsumen yang menolak dan meng-cancel orderannya. Ya,
legowo. Oke, terjawab ya Mbak Maimunah. Iya, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ya sama-sama. Silakan Mbak Sani. Oke, belum menjawab Mbak Ika. Sani. Oh, Mbak Ika ada? Mbak Ika Mustika? Ini ya. Lagunya siapa? Halo, BCL, ya? Assalamualaikum. Oh, silakan Mbak Sani. Waalaikumsalam. Langsung kepada pertanyaannya ya Mbak ya. Ya, terima kasih sebelumnya Coach. Sebelumnya perkenalkan saya Sandi, baru gabung di reseller beberapa minggu yang lalu. Mbak Sani boleh kelihatan mukanya biar. Iya, terima Oke. kasih. Ya, silakan. Saya kebetulan tinggalnya di Mesir ini Coach. Jadi agak sedikit kesulitan dalam masalah pemasaran karena perbedaan waktu. Di Nah, boleh Mesir. nggak saya tanyakan bagaimana Coach yang sudah sukses ini membagi waktu antara bisnis, keluarga, dan juga belajar seperti itu? Itu pertanyaan saya. D. Itu semuanya sama, nggih, Mbak Sani ya. Jadi semua orang yang hadir di Zoom pada pagi hari ini semua waktunya sama 24 jam, betul? Nah, tinggal bagaimana kita bisa membagi waktu, ya. Artinya bukan manajemen waktu sebenarnya, tapi manajemen diri. Manajemen diri. Nah, tinggal kita breakdown dulu, Mbak Sani, ditulis nanti di kertas gitu ya. Mbak Sani bangun tidur jam berapa? Oke, misalkan contoh jam 5 nih atau jam setengah 5 sebelum subuh. Atau jam 4 gitu ya. Bangun tidur jam berapa? Terus kemudian bangun tidur itu apa yang mau dilakukan? Oke, misalkan contoh saya bangun tidur, terus kemudian saya mandi. Setelah mandi, saya ambil wudhu, saya sholat. Ya, setelah sholat, saya tilawatil Quran, misalkan sampai jam berapa? Oke, let's say misalkan dari jam 4 saya bangun, selesai sampai dengan sholat itu jam setengah 6 misalkan, atau jam 5. Gitu ya. Terus kemudian setelah jam 5 saya ngapain lagi? Setelah jam 5 saya gosok atau mungkin saya masak buat anak mau berangkat sekolah, ya selesai jam 6. Jam 6 saya nganterin anak sekolah. Gitu. Seterusnya sampai Mbak Sani tidur lagi. Sampai Mbak Sani tidur lagi. Dilihat di situ kira-kira yang kita merasa diri kita ini sibuk banget. Yang kita merasa nih aduh waktu kita kurang. Nah, ternyata setelah di breakdown waktu kita habis banyak dengan nonton Korea misalkan. Nonton drama Korea. Oh, ternyata nonton drama Korea aja sudah 3 jam misalkan gitu kan. Nah, tinggal kita breakdown dulu. Apa yang kita lakukan setiap hari, kita breakdown terlebih dahulu, barulah di situ kita tentukan mana yang menjadi skala prioritas, mana yang jadi skala tengah, mana yang menjadi skala tidak prioritas. Jangan sampai teman-teman kita menggunakan waktu kita hanya terlihat sibuk tapi tidak produktif. Ya, sibuk nih waktu sono kemari tapi tidak produktif ya. Maka dari situ harus di breakdown terlebih dahulu. Kalau saya pribadi, saya selalu membagi waktu bahwa oke, setiap hari saya ngantar anak sekolah. Terus kemudian setiap jam berapa saya belajar gitu. Saya luangkan waktu 1 jam untuk saya baca buku atau saya lihat YouTube atau lihat kajian gitu ya. Nah, terus kemudian waktu misalkan contoh anak saya sekolah dari Senin sampai dengan Jumat, maka hari Sabtu saya kasih waktu untuk anak saya untuk kita ajak jalan-jalan, ya, ajak jalan-jalan entah itu makan, entah itu jalan-jalan ke time zone atau mungkin hanya di rumah saja kita bermain bersama. Nah, itu kita timeline kan. Nah, terus kemudian untuk bisnis itu kira-kira di jam berapa? Saya harus posting di jam berapa? Saya ketemu orang setiap hari apa? Nah, itu di planning semuanya, Mbak. Sehingga waktu kita terjadwal dan waktu kita produktif gitu. Itu Mbak Sani, di breakdown dulu ya. Nanti dari bangun tidur. Ya, kadang-kadang kita merasa sudah meluangkan maksimal waktu kita untuk bisnis, tapi terkadang ternyata hanya 1 jam saja kita fokus di bisnis. Gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang kita lakukan itu produktif atau enggak gitu. Ya, sehingga itu. Jadi maka Oke, terima kasih banyak ya Coach. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Ridwan ya, karena memang waktu juga dan sudah memasuki untuk sholat zuhur. Silakan Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika reseller dari Subang. Sebetulnya yang mau ditanyakan hampir mirip dengan yang tadi. Kendalanya di sini, kebetulan saya kan ada ngikutin online-nya ada 3.
di WA, PB, dengan di TikTok. Saya sudah atur jadwal ya, pagi share, kemudian siang promo kontak, kemudian share juga ke marketer. Saya punya marketer 5. Setelah saya bagi-bagi antara bisnis dengan kepentingan keluarga, kebetulan saya hanya ibu rumah tangga, tapi merasa kurang produktif dan hasil dari penjualan merasa kurang puas. Itu bagaimana manage diri saya sendiri supaya bisa merasa lebih optimal dan hasil lebih baik. Terima kasih sebelumnya. Siap, terima kasih Mbak Ika Mustika. Iya, Pak Ridwan, mohon maaf, Mbak Ika dari siapa nih, Subang? Mohon maaf. Ya, Subang. DU-nya siapa leadersnya? Pak Udin Yulianto. Pak Udin Yulianto. Iya. Baik, silakan Pak Ridwan, mohon maaf. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana memanage diri gitu Mbak ya? Iya. Karena merasa kurang produktif dan hasil penjualan pun memang ada ini selama 2 bulan ada perubahan dari 1 juta sekarang udah mau 2 juta. Hanya ingin lebih optimal lagi begitu, ingin cepat ke agen gitu. Nah, jadi yang tadi yang saya sudah jelaskan Mbak Sani bahwa kita breakdown dulu terkait Mbak Ika, nanti breakdown dulu terkait dari pagi sampai dengan tidur lagi gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kira-kira kalau misalkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penjualan kita harus lihat. Nah, kalau jualannya biasanya di mana? Misalkan jualannya biasanya di WhatsApp. Nah, lihat kontak WhatsApp kita ada berapa. Setiap update status, Mbak Ika setiap update status itu dilihat berapa yang melihat status Mbak Ika. Iya. Gitu kan? Nah, terus kalau update-annya di Facebook, kalau misalkan di Facebook berarti jumlah followersnya berapa? Ingat kalau di Facebook itu, kalau kita update status paling hanya 1% saja followers kita yang melihat status kita. Apalagi jarang-jarang kita update-nya, apalagi kalau kita tidak pernah menjalin interaksi kepada teman-teman atau followers di Facebook kita. Maka nggak akan terlihat oleh mereka. Pernah nggak sadar kalau Mbak Ika melihat Facebook, ya di beranda Facebook khususnya, yang terlihat orangnya itu-itu aja yang update? Betul, itu aja. Ada penambahan 1-2, itu bukan orang yang berteman dengan saya, itu orang-orang yang baru, tapi ada 1-2, jadi belum maksimal banyak begitu. Nah, karena tadi Mbak, karena kalau kita tidak menjalin engage ya, kalau di Facebook itu meningkatkan yang namanya algoritmanya Facebook gitu kan, dengan cara FLKS, follow, like, comment, dan share misalkan gitu. Jadi kalau Mbak Ika punya temen di Facebook, followers di Facebook itu ada 5.000 orang, yang akan lihat itu paling hanya sekitar 5 orang saja, 5 sampai 50 orang misalkan gitu. Ya 1% lah dari 5.000. Nah itu kenapa yang terjadi seperti itu? Karena kita nggak pernah jalin interaksi. Coba Mbak buka deh teman-teman Facebook Mbak, mereka masih aktif nggak? Kalau masih aktif tapi kok nggak pernah muncul statusnya di kita, karena kita nggak pernah jalin interaksi, kita nggak pernah nge-like statusnya, kita nggak pernah kunjungin profilnya, kita nggak pernah messenger dia dan lain sebagainya. Nah caranya adalah dengan cara kita memfilter. Ya, kita messengerin satu-satu, halo guys, masih kenal nggak sama aku, atau salam kenal dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita messenger itu cepat ningkatin EDG rank atau namanya algoritmanya lah, algoritma Facebook itu sendiri, sehingga statusnya Mbak Ani Junaidah nih yang berteman sama Mbak Ika yang awalnya sudah 1 tahun lalu nggak muncul, Mbak Ika messenger bisa jadi status dia 1 tahun yang lalu muncul di berandanya nanti. Ya, itu. Nah, terus kemudian kalau di WhatsApp supaya lebih optimal lagi gimana? Supaya lebih optimal lagi kita lihat berapa jumlah kontak kita, terus kemudian segmentasi market kita sudah sesuai apa belum dengan produk yang kita update. Jangan sampai kita jumlah kontak kita misalkan anak-anak SMA gitu ya, kontak-kontak kita anak-anak SMA. Tapi yang kita promosikan di status WhatsApp itu seringnya manjakani untuk merapatkan. Manjakani untuk program hamil, kan nggak nyambung dengan kontak-kontak kita, betul nggak? Iya. Nah, ini sedikit ilmu ya teman-teman ya. Kalau misalkan update di WhatsApp, caranya bagaimana? Pagi hari kita bangun tidur, kita bikin status, selamat pagi dunia, misalkan gitu ya. Selamat pagi teman-teman, semoga yang melihat status saya rezekinya Allah limpahkan. Semoga yang melihat status saya Allah berikan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, lihat 3 orang atau 5 orang ya, 5 orang yang tercepat melihat status Anda. Ya, ingat, lihat 3 orang sampai 5 orang tercepat yang melihat status Anda. Nah, itulah yang menjadi target market Anda pada hari itu.
Contoh, misalkan saya update status pagi, terus yang ngelihat Pak Sansan, ya, orang pertama yang melihat Pak Sansan, yang kedua yang melihat Pak Ihsan, ya, yang ketiga yang melihat misalkan Mbak Indah, yang keempat yang melihat Mbak Lasmi, yang kelima yang melihat Mbak Yani. Ya, saya tahu nih, ya, saya ngelihat dari profilnya misalkan, oke, Pak Sansan nih kayaknya dia ini cocok pakai produk, misalkan ya, pakai produknya sampo misalkan supaya rambutnya tumbuh gitu ya, bercanda lah ya. Atau apa nih pakai produk facial wash gitu. Jadi target market ya, sehingga saya akan update status sesuai dengan kebutuhan orang yang melihat status saya, dan harus berurutan ya, harus berurutan. Contoh, kita update status awalnya Salim Maslim ya, Salim Maslim, berikut juga dengan deskripsi Salim Maslim. Nah, terus kemudian yang kedua, setelah kita update Salim Maslim, kita update tentang testimoni Salim Maslimnya. Kalau misalkan untuk menurunkan berat badan, maka testimoni lah yang kita naikkan untuk berat badan. Yang ketiga, setelah kita update status tadi testimoni, yang ketiga kita foto produk stok kita. Ayo guys, atau ini kita bisa gimmick ya, bisa gimmick. Oke, Salim Maslim tinggal sisa 5 saja ya, 5 bungkus saja. Padahal stok kita banyak misalkan gitu ya. Tinggal sisa 5 piece saja, siapa cepat dia dapat. Ya, untuk men-trigger orang supaya beli cepat gitu. Nah, terus setelah itu apalagi update-annya misalkan contoh, alhamdulillah cekrek kita foto ya, kita turunin dari etalase kita ke bawah, kita foto. Alhamdulillah meluncur Jakarta. Foto lagi ke yang kedua, cekrek meluncur ke Jawa Tengah. Nah, terus ya, ingat kalau kita jualan jangan diupdate satu kali saja. Oke? Kita jualannya banyak nih. Pak Ika jualannya ada 10 packingan setiap hari. Jangan diupdate jadi satu picture saja. Ya. Terus kemudian kita update status, karena psikologi orang akan berpikir, oh jualannya Mbak Ika laku. Tapi beda kalau Mbak Ika jualannya walaupun kecil-kecil, ya. Misalkan contoh ada 3 packingan. Tapi Mbak Ika update-annya 3 kali juga. Packingan yang pertama cekrek, wah, meluncur Jakarta. Packingan yang kedua meluncur Jawa Tengah. Yang ketiga cekrek meluncur ke mana? Manado misalkan. Oke, tinggal sisa 2 lagi ya guys ya. Nah, pokoknya ini mantep banget buat siapa yang mau nurunin berat badan. Nah, itu sebenarnya strategi, ya, itu sebenarnya strategi untuk orang itu berlomba-lomba cepet-cepetan bayar. Apalagi kalau kita update-nya sesuai dengan target market kita, target kontak kita, ya. Nah, kalau misalkan sudah dioptimalkan hal tersebut, kontak kita misalkan contoh ada cuma 50, ada cuma 100, maka apa yang harus dilakukan setiap harinya supaya optimal? Maka setiap harinya Mbak Ika harus yang namanya nambah kontak. Nambah kontak baru every day. Setiap hari minimal 5 kontak baru. Ya, karena semakin banyak kontak kita, semakin besar kolam kita untuk menjual. Dan semakin besar potensi kita untuk closing. Gitu, Mbak Ika. Baik, terima kasih atas responnya yang baik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, ini Bu Ani ini udah, Pak, boleh satu sama Mbak Laili sih sebetulnya ya. Cuma karena ini waktu juga sudah adzan, dikasih kesempatan atau bagaimana nih Pak Ridwan? Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, nanti kita lanjut di lain kesempatan. Tadi kan saya ya, jadi boleh nanti japri saya. Iya, jadi untuk Mbak Ani sama Mbak Laili silakan bisa langsung japri ke Pak Ridwan pertanyaan yang akan ditanyakan. Mohon maaf karena memang waktu juga kita sudah memasuki pertemuan. Pak Sansan atau Pak Ihsan gitu ya, nanti bisa saya jawab. Boleh. Insya Allah. Boleh, ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirobbilalamin ya, kesempatan yang istimewa ini karena memang waktu juga lah yang harus memisahkan kita dan waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kita. Foto. Gimana Pak? Oh foto, boleh. Ya. Nama ini apa namanya Galiel? Ya, bikin video nanti direkam ya. Teman-teman kalau belajar kayak gini, di-share di Facebooknya, di-share di sosial medianya. Ya, jadi hashtagnya apa? Hashtagnya alhamdulillah SR12 bukan hanya mencari laba, tapi SR12 di sini mengajarkan ya. SR12 ada SR12 University yang dimana mengedukasi mitranya supaya bisa sukses bersama. Tuh. Nanti teman-teman Facebook Anda yang melihat, keren nih bisnisnya Mbak Laili ya. Ternyata di sini bukan cuma nyari
bukan cuma nyari uang doang, bukan orientasi uang doang, tapi sana diajarkan juga. Nah, gitu. Ya. Silakan Pak Isan. Ya. Iya, baik. Boleh Pak Isan kita foto dulu ya. Boleh dipandu Pak Isan. Oke, siap semua teman-teman. Iya. Ya, kita foto dulu ya coach ya. Kita foto dulu semuanya. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Dan bentar ya. Depan dulu 1. Foto lagi kita yang di slide keduanya. Oke. Habis itu kita bikin video ya teman-teman ya. Iya. Videonya kayak seperti apa Pak Ridwan? Ya nanti saya. Bagaimana? Suaranya Pak Ridwan nggak ada nih Pak Ridwan suaranya. Nggak ada suaranya kok. Pak Ridwan suaranya nggak ada. Mohon maaf bisa diulang Pak. Suaranya Pak Ridwan. Teman-teman semua yang belum isi form, linknya ada di chat. Untuk nanti kita akan berkelanjutan lagi materinya, data ya kan, untuk materi-materi ini. Jadi mohon untuk diisi ya hadirannya. Suara saya sudah ada Pak Sansan? Sudah ada kok. Ada Pak, silakan Pak. Jadi teman-teman, kalau saya bilang SR12 ya, satu tujuan impian bareng-bareng ya. SR12, go sukses. Oke, buka semua. Buka semua. Cek. Jelas? Oke. Ya, silakan Pak Ridwan. Tujuan meraih impian. Tujuan meraih impian. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu datangnya dari saya pribadi. Maka mohon dibukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dan juga Coach Hasan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ridwan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mas Iksan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi materi selanjutnya. Baik. Udah. Mari Kak Mama boleh. Kayaknya lo kayak Mama, kayak saya tuh HP nih. Ini duitmu kurang. Ada isi buka. Uangnya beli susu. Beli yang di bawah belum? Iya di pikirannya ya Bu. Mas buri.
Oke, ibu-ibu boleh silakan Bu keluar. Dan mohon yang belum di nomor A-nya ya Pak. Oke. Kita close ya. Oke.